Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, ini udah pas banget nih. Kegiatan kita akan mulai di jam 13.00 waktu Indonesia Barat. Nah, sebelumnya selamat siang. Di sini udah ada para narasumber kita dan para pemantik juga ya. Nah, jadi selamat datang teman-teman di kegiatan Ketemu Batch 5. Nah, pada kegiatan ketemu kali ini, seperti yang teman-teman ketahui ya, program ketemu ini kita melakukan diskusi publik itu rutin, dan kita udah melakukan 4 kali diskusi rutin ini. Nah, diskusi rutin yang pertama itu kita mengadakan di Yogyakarta, yang kedua diskusi publik bersama teman-teman dari Jawa Barat, yang ketiga bersama teman-teman dari Jawa Timur, yang keempat bersama teman-teman dari Sulawesi Selatan, dan yang terakhir nih, bukan terakhir ya Mas ya, tapi ini yang kelima, kita ngobrol-ngobrol sama teman-teman dari Kalimantan Timur gitu. Nah, salah satu narasumber kita juga ada yang berasal dari Kalimantan Timur loh gitu. Nah, jadi sebelumnya teman-teman pasti udah ngeliat juga ya dari player maupun dari poster yang teman-teman lihat di sosial media maupun yang di grup dan sebagainya. Jadi pada diskusi publik yang kelima ini, tema yang kita ambil adalah Recover Together untuk Indonesia lebih cerah. Nah, sebelum masuk atau membahas tentang tema kita, kalau kata orang tak kenal maka tak sayang, jadi mungkin para hadirin di sini ngeliat ini siapa sih tiba-tiba kok langsung muncul gitu. Nah, jadi mungkin saya perkenalan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Melinda Putri Wijayanti, saya biasa dipanggil Putri. Pada kegiatan siang hari ini, saya selaku MC akan menemani teman-teman sama kurang lebih 2-2,5 jam ke depan. Nah, sebelum kita memasuki acara, jadi saya mau memaparkan apa aja sih rangkaian kegiatan kita selama siang hari ini. Jadi yang pertama itu ada menyanyikan lagu Indonesia Raya, yang kedua adalah pengenalan program ketemu, yang ketiga adalah sesi diskusi yang pertama, yang kedua sesi diskusi yang kedua, lalu yang keempat Q&A, dan yang terakhir adalah foto. Nah, harapannya teman-teman nanti di sini kita santai aja, kita bebas mau mengungkapkan pendapat, mau menyampaikan idenya gitu. Apalagi di sini saya izin dulu nih ada Mbak Erika juga. Mbak Erika selaku direktur dari Rumah Kebangsaan. Nanti juga ada Mas Vero selaku presiden direktur dari ID Next Leader. Nah, jadi kalau ini saya spill aja ya, nanti belum di spill juga sama direktur Rumah Kebangsaan dan presiden direktur dari ID Next Leader. Jadi program ketemu ini adalah program kolaborasi yang diinisiasi oleh Rumah Kebangsaan dan ID Next Leader gitu. Nanti bakalan lebih kenal dekat lagi nih setelah adanya penyampaian dari Mbak Erika serta Mas Vero. Nah, di sini juga selamat siang untuk Pak Farid Nur Rahman selaku Urban Planner Consultant dari Kalimantan Timur nih, kebetulan dari kita sama-sama dari Kalimantan Timur nih Pak. Jadi saya lagi pakai sarung sama Rinda juga Pak. Mensupport gitu. Gitu nanti ada Mbak Dia Roro Esti juga selaku anggota Komisi 7 DPR RI, dan yang terakhir ada Teh Elis Utami dari Partnership Koordinator Hutan Itu Indonesia. Nah, karena kita diskusi publiknya ini nih santai, jadi memang teman-teman, apalagi ini saya ngelihat ya ada teman-teman anak muda yang di Indonesia yang kayaknya nih kritis banget nih tentang topik kita pada siang hari ini. Nah, jadi nanti teman-teman juga akan ditemenin sama 5 pemantik dari Kalimantan Timur. Yang pertama ada Kak Gresula selaku Putri Pariwisata Kutai Kartanegara 2021. Yang kedua ada Kak Rafika Julia selaku co-founder dari Bumi Taka. Nah, kalau teman-teman tahu nih, Bumi Taka itu menjual produk, tapi ketika kita membeli produknya, kita sama saja dengan menanam satu pohon gitu. Jadi pas banget ya nih dengan topik kita. Nah, yang ketiga ada Kak Alvin Anggriawan selaku Project Director dari Noma Patu. Nih, kalau teman-teman mungkin yang di Kalimantan Timur udah ngeh juga nih, kayak Noma Patu ini mengangkat cerita sosial budaya dari Kalimantan Timur. Yang keempat, ada Kak Nur Anissa Salim selaku Leader Project Direct Climate di TGGI. Nah, yang terakhir nih, ini salah satu gerakan yang pengen mengajak teman-teman anak muda Kalimantan Timur untuk sama-sama nih menyelamatkan Sungai Karangmungut. Nah, jadi mungkin dari menyelamatkan Sungai Karangmungut, kita juga bisa nih menyelamatkan Indonesia lebih baik lagi gitu. Ada Kak Jadi Fadila Isnaini selaku founder Save Karangmungut. Wah, jadi seru banget sih siang hari ini kita ya, siang hari Minggu,
mungkin weekend nih, tapi kita tetap sama-sama ingin mendapatkan ilmu dari para pemantik dan para narasumber kita yang pastinya udah keren-keren banget dan sangat mumpuni di bidang lingkungan gitu. Nah, jadi selanjutnya nih daripada kita juga berlama-lama nih, pasti teman-teman juga udah mau jump to next agenda. Jadi selanjutnya adalah kita ingin menyanyikan lagu Indonesia Raya. Mungkin teman-teman bisa sigap dulu ya posisinya, walaupun kita offline, tapi kita harus terus nih memunculkan atau selalu selalu bersama-sama untuk menumbuhkan jiwa nasionalisme. Mungkin untuk tim IT boleh dibantu untuk di-share screen, kita sama-sama menyanyikan lagu Indonesia Raya. Oke, sudah selesai menyanyikan lagu Indonesia Raya. Harapannya nih ya, kenapa kita di tengah-tengah acara, walaupun lagi online ini, kita tetap harus nih menumbuhkan jiwa nasionalisme kita gitu. Jadi penting banget ya, apalagi dua instansi yang melaksanakan atau yang mengadakan kegiatan ketemu ini kan salah satu merupakan dua instansi yang memang bergerak di bidang ini ya, jiwa nasionalisme juga gitu. Nah, mungkin untuk selanjutnya adalah pengenalan program ketemu. Di sini ada Mbak Erika, selaku Direktur dari Rumah Kebangsaan. Dan Mas Vera sepertinya belum bergabung ya. Jadi mungkin kita akan ngobrol-ngobrol dulu sama Mbak Erika. Selamat siang, Mbak Erika. Halo Putri, selamat siang semuanya. Suaraku putus-putus atau jelas nih? Agak sedikit putus-putus, tapi masih bisa didengar, Mbak. Oke. Mungkin Mbak Erika nih. Ini teman-teman udah penasaran juga nih Mbak, sebenarnya ketemu ini apa sih? Jadi Mbak Erika mungkin boleh kenalin tentang ketemu Mbak. Silakan Mbak Erika. Oke, terima kasih Putri dan teman-teman lain yang sudah bergabung pada hari Minggu ini. Terima kasih sekali sudah meluangkan waktunya di tengah ini hari libur gitu ya, tapi teman-teman mau meluangkan waktunya untuk ngobrol bareng sama kita di ketemu. Nah, jadi ketemu ini adalah program kolaborasi antara Rumah Kebangsaan dan ID Next Leader. Di sini ada Putri, ada Aul, ada Aldi, dan ada beberapa teman volunteer juga yang tidak lupa sudah membantu untuk melaksanakan kegiatan ini. Nah, jadi program ketemu ini sebenarnya memang kita bikin sebagai ruang untuk anak-anak muda bertemu, baik itu secara online ataupun secara offline, kemudian kita ngobrol berbagai topik-topik atau isu-isu yang memang menjadi concern-nya anak-anak muda. Jadi kita ada
isu soal politik mungkin, ada isu sosial, ada isu lingkungan seperti yang hari ini diangkat. Terus ada tidak lain juga ada isu soal pendidikan misalnya. Nah, kenapa sih kita bikin program ketemu ini? Jadi sebenarnya program ini kita bikin karena kita ingin membentuk sebuah forum diskusi di mana anak-anak muda bisa saling bertemu. Anak-anak muda bisa saling sharing pengalamannya, bisa sharing ceritanya, bisa mohon maaf, berbagi dengan teman-teman yang lain tentang apa yang dihadapi, kemudian juga belajar dari teman-teman yang lain, pengalaman teman-teman yang lain. Nah, saya berharap gitu ya dengan kegiatan ini baik offline ataupun online, kita bisa memaksimalkan sebenarnya pertemuan ini. Jadi hari ini misalnya kita berbicara soal lingkungan, soal iklim yang memang menjadi concern-nya anak muda saat ini. Mungkin nanti teman-teman bisa dengarkan sharing dari narasumber kita, bagaimana sebenarnya anak-anak muda itu sudah mulai tertarik dengan isu-isu lingkungan. Nah, selain kegiatan ngobrol seperti ini yang memang menjadi kegiatan reguler kita, ada program ngobrol publik gitu ya, forum-forum di mana kita mengundang anak-anak muda tanpa batasan. Jadi teman-teman yang memang tertarik dengan sebuah isu yang diangkat, silakan aja bergabung. Nah, kemudian kita juga ada diskusi-diskusi terbatas yang kita lakukan bersama dengan teman-teman muda dari tiap-tiap provinsi. Jadi biasanya kita lakukan setiap bulan itu bisa sekali, bisa 2 kali kita ketemu dengan anak muda, kita diskusi lebih mendalam gitu ya tentang apa sih yang menjadi concern mereka saat ini gitu. Misalnya isu soal pekerjaan gitu ya, atau soal pendidikan, sosial, ekonomi gitu. Terus kemudian kita juga ada program mentoring. Nah, program mentoring ini adalah sebuah program di mana kita mengundang mentor-mentor untuk langsung memberikan pengetahuan, sharing knowledge-nya, sharing pengalamannya, dan juga sebenarnya kita melalui program mentoring kita ingin agar teman-teman bisa membuat sebuah tidak hanya sebuah program tapi juga membentuk kegiatan yang memang bisa dilakukan teman-teman di daerahnya masing-masing. Jadi kita ingin sebenarnya menciptakan anak-anak muda gitu ya, memberikan ruang bagi anak-anak muda untuk bisa mendevelop dirinya gitu. Karena apa? Karena 10 tahun ke depan, 5 tahun ke depan kita membutuhkan anak-anak muda yang punya keinginan gitu ya, atau anak-anak muda yang memang ingin mendevelop, mengembangkan daerahnya, mengembangkan potensi dirinya. Jadi melalui program ketemu ini kita memberikan kesempatan bagi anak-anak muda untuk mulai mengasah potensi-potensi yang ada pada dirinya. Nah, jadi kalau ada yang tertarik untuk ikut dalam kegiatan-kegiatan ketemu, silahkan aja cek di Instagramnya ketemu, cek di Instagramnya Rumah Kebangsaan, dan juga cek ID Next Leader. Di situ kita akan selalu kasih informasi, banyak sekali kegiatan, dan kita selalu berusaha memberikan kegiatan-kegiatan yang tidak hanya sekali dilakukan, tetapi juga berjalan sustain gitu. Jadi waktunya bersama dengan teman-teman dari ketemu, semoga diskusinya berjalan dengan lancar. Oke, baik. Terima kasih Mbak Erika untuk pengenalan program ketemunya. Nah, mungkin teman-teman juga harapannya udah pada paham nih tentang apa aja sih sebenarnya program ketemu, terus apa sebenarnya program ketemu itu, terus dua instansi yang berada di belakangnya itu sebenarnya apa sih gitu. Nah, jadi kalau misalkan banyak banget ya sebenarnya sekarang platform-platform maupun course gitu ya yang memang mengembangkan skill-skill anak muda gitu. Nah, salah satunya kita dari Rumah Kebangsaan dan dari ID Next Leader ini memang pengen nih teman-teman punya suatu wadah untuk
berdiskusi gitu, karena memang di ketemu ini ya, komunitas temu muda, itu kita memang mewadahi hal tersebut gitu. Nah, dan program kita nggak hanya diskusi publik seperti ini gitu, tapi ada beberapa program tadi ya yang diutarakan sama Mbak Erika, ada mentoring juga. Terus kita juga kegiatannya itu kemarin kita sempat juga ngadain kegiatan community development itu di Garut gitu. Jadi kita bisa bertemu sama teman-teman yang bisa turut langsung hadir dalam kegiatan offline kita juga kayak gitu. Terus selain itu juga topik-topik yang kita bahas ini bervariasi sebenarnya gitu. Jadi nggak hanya tentang misalkan leadership atau misalkan tentang sosial budaya aja gitu, tapi kayak kemarin waktu di Jogja kita ngebahasnya tentang isu-isu yang sedang berkembang. Terus kemarin di Jawa Barat itu tentang pertumbuhan ekonomi, terus yang di Jawa Timur tentang sosial budaya dan sebagainya. Terus yang keempat kemarin memang pendidikan dan komunitas anak muda yang ada di Sulawesi Selatan. Dan pada kesempatan kali ini diskusi yang kelima yang ada di Kalimantan Timur itu kita mengangkat tema tentang lingkungan gitu, karena kita lihat nih sebenarnya lingkungan ini kan kita udah mengalami beberapa perubahan ya, mulai dari zaman sebelumnya bumi terbentuk hingga akhirnya ini kita udah berada di era 21st century ya. Jadi banyak perubahan-perubahan yang terjadi gitu. Nah, dan kita sebagai anak muda ini sebagai salah satu agen yang harus melestarikan tentang lingkungan kita juga gitu. Jadi bagaimana sih caranya gerakan-gerakan anak muda atau awareness anak muda ini tumbuh untuk bisa selalu menjaga kelestarian lingkungan kayak gitu. Nah, mungkin di sini itu saya nggak sendirian. Kebetulan juga ini ya, Mas Tera sepertinya belum hadir gitu. Jadi mungkin harapannya apa yang sudah disampaikan sama Mbak Erika tadi udah tergambar ya kurang lebih teman-teman dan para hadirin di sini gitu tentang apa sih sebenarnya program ketemu gitu. Nah, di sini saya nggak sendirian. Saya bakalan ditemenin sama moderator yang kece nih. Jadi di sini ada Mas Aldi, selaku moderator yang nantinya sesi diskusi ini akan di-lead nih sama Mas Aldi. Mungkin Mas Aldi boleh bergabung. Halo Mas Aldi, selamat siang. Halo Putri. Siang-siang. Iya. Ya, gimana Mas Aldi kabarnya? Alhamdulillah baik. Tentunya semangat dong, kita mau ngebahas mengenai salah satu isu ya yang lagi banyak banget diobrolin anak muda yang namanya isu lingkungan hidup gitu. Jadi kita bakal ngebahas tentang isu lingkungan hidup, tapi juga kita tidak menutup kemungkinan lain kalau misalnya ternyata di dalam diskusi ini kita bakal ngomongin lintas isu ya gitu. Itu oke banget sih. Dan ini Put, aku tuh punya sesuatu ya. Jadi sebelum nanti kita mau mengenalkan narasumber-narasumber maupun pemantik yang hadir, aku punya data nih. Kira-kira mengenai ketertarikan anak muda saat ini gitu. Isu-isu apa yang sekarang sedang diminati dan dikhawatirkan oleh anak-anak muda. Mungkin kepada admin, kepada Mas Ais bisa menampilkan slideshow-nya. Oke, kita masih menunggu ya. Nah, jadi di slideshow yang ini kita bakal nunjukin gitu ya. Ini merupakan hasil riset yang dilakukan oleh Yayasan Indonesia Cerah bersama indikator politik nih Put. Ini baru dilakukan dan dirilis kira-kira tahun ini ya, di bulan Oktober kemarin ini baru dirilis gitu. Dan hasilnya ternyata keren banget ya. Ternyata ada 7 isu yang paling dikhawatirkan oleh anak muda. Yang pertama ada korupsi, yang kedua ada kerusakan lingkungan. Ternyata kerusakan lingkungan sendiri menjadi salah satu hal yang dikhawatirkan anak muda gitu. Terutama ada lagi, mungkin kita mikirnya kerusakan lingkungan udah termasuk perubahan iklim, tapi ternyata ini menjadi subtopik yang berbeda gitu. Perubahan iklim sendiri juga masuk menjadi salah satu isu yang dikhawatirkan oleh anak-anak muda zaman sekarang. Jadi ketika mendengar kata perubahan iklim, hal-hal yang pertama kali terlintas dalam benak anak muda adalah mereka udah mulai sadar nih, kalau perubahan besar pada alam, bencana alam, kerusakan lingkungan, itu merupakan ulah manusia dan merupakan hal-hal yang dapat berkontribusi terhadap perubahan iklim yang ada. Lalu slide berikutnya, Mas Ais. Oke, slide berikutnya. Jadi ini tentunya sangat menarik juga ya, mungkin selama akhir-akhir tahun kemarin ya, ini kan banyak info juga gitu, terutama yang dirilis oleh media-media asing yang mengatakan bahwa anak-anak Indonesia itu bisa dikatakan tidak mempercayai sains gitu. Tapi ternyata dengan adanya hasil survei ini mematahkan argumen tersebut gitu. Nah, ternyata kalau kita lihat di PPT ini ya, kelompok Gen Z pada usia 17 hingga 26 tahun itu lebih banyak tahu perubahan iklim daripada kelompok milenial. Dan ini merupakan hal yang perlu kita perhatikan juga bahwa survei ini merupakan survei nasional perubahan iklim yang dilakukan oleh indikator politik bersama Indonesia Cerah yang dilakukan pada 9 sampai 16 September 2021 yang melibatkan kurang lebih 4.000 responden. Oke, terima kasih Mas Ais. Oke, Put, ngelihat hasil survei tadi gimana Put?
Wah, gimana nih Mas ya? Secara nih background education saya nih saat ini di lingkungan juga gitu. Emang sebenarnya kalau bicara tentang lingkungan ya ataupun tentang anak muda gitu di Indonesia, sebenarnya secara tidak sadar tuh banyak banget loh anak-anak muda yang sangat peduli tentang lingkungan, terus sangat peduli untuk melestarikan kebudayaan dan sebagainya gitu Mas. Jadi memang peran penting dari anak muda ini harus dilestarikan juga gitu ya. Nah, mungkin memang tidak semua anak muda di Indonesia yang aware gitu, tapi menurut saya pribadi ya, dengan adanya diskusi ini gitu, terus dengan adanya relasi-relasi kita, itu banyak banget kok teman-teman yang peduli terhadap lingkungan ini gitu. Nah, jadi pas banget sih Mas sebenarnya sama topik yang kita bawakan ya pada siang hari ini ya gitu. Ada dari Mbak Dia Roro juga gitu kan, Komisi 7 kan memang membahas ini Mas ya, energi dan lingkungan gitu. Terus dari Pak Faris juga ini dari Urban Planner Consultant gitu. Mungkin dari sisi lingkungan ini kan nggak hanya tadi ya kayak katanya Mas Aldi, hanya berbicara tentang perubahan iklim, terus mungkin perilaku masyarakat yang ada di Indonesia gitu. Tapi bagaimana sih tata kotanya, bagaimana sih forestingnya gitu. Nanti kita bicara juga sama Teh Elis gitu ya Mas. Jadi ya pas banget sih Mas siang hari ini gitu, kita sama-sama membicarakan tentang isu lingkungan ini gitu. Oke. Makasih Putri. Put, kayaknya langsung aja kali ya, aku sapa dulu kali ya teman-teman kita yang udah hadir hari ini. Oke, jadi akhirnya ada 3 narasumber nih Put yang bakal hadir di acara ini, tapi ternyata Mbak Dia Roro Esti selaku anggota DPR Komisi 7 tidak dapat hadir dikarenakan sedang mengunjungi korban letusan Gunung Semeru gitu. Jadi ya semoga aja Mbak Dia Roro Esti tetap aman ya dan juga bisa berbakti buat masyarakat di sana. Nah, tapi tentunya di sini tetap nih bakal ada 2 narasumber hebat yang udah nemenin kita. Di sini udah ada Mas Farid Nurrohman dari Urban Planning Consultant. Halo Mas Farid. Halo. Halo. Kedengaran nggak suara saya? Kedengaran Mas, oke. Baik Mas, kabarnya salam Mas? kenal semuanya. Baik, alhamdulillah. Salam di sini kenal. kondisi lagi hujan deras nih, posisinya di Kota Samarinda, iya benar. Tapi keren ya, koneksinya stabil. Iya, untungnya sih gitu ya. Cuman biasanya kalau di Samarinda ini kalau udah hujan deras kita semua ketar-ketir takut gitu karena pasti banjir seperti itu. Okay. Ini yang jangan dibahas dulu Mas. Ini nanti yang bakal kita bahas ya. Iya, makanya ini spill dulu kan dikit-dikit kan. Pasti teman-teman di Samarinda juga udah pada tahu lah ini kondisi kayak gini udah biasa gitu. Oke, makasih Mas. Nah, berikutnya ada Mbak Elis Utami atau biasa dipanggil Mbak Tami dari Hutan Itu Indonesia. Halo Mbak. Halo, selamat siang. Ya, Suaraku kabarnya jelas kan ya? Jelas sekali. Kabarnya gimana Mbak? Kabar baik. Hari ini aku lagi di Medan dan sama kondisinya juga hujan deras tadi. Semoga sampai saat ini jaringannya bisa stabil ya di sini. Oke, amin. Oke, salam terima kasih kenal, Mbak ya udah hadir ya. Salam kenal Mas Farid. Oke. Nah, sebelum dilanjut ke narasumber, aku juga mau nyapa nih 5 pemantik yang udah hadir hari ini. Di sini ada Mbak Rafika Julia dari co-founder Bumitaka. Halo Mbak. Aku manggilnya Mbak apa nih? Mbak Julia, Mbak Rafika, Mbak Ika. Oh, masih mute Mbak, sorry. Oh, co-host. Oke. Kepada admin mungkin, oke, sip, aman. Halo. Bisa dipanggil Vika aja. Salam kenal semuanya. Aku dari Bumitaka Indonesia. Tadi udah dijelasin juga sama Kak Putri kalau Bumitaka ini sebenarnya adalah clothing brand, tapi kita membawa campaign kalau membeli satu produk dari Bumitaka itu sama dengan menanam satu pohon kayak gitu. Oke, ini menarik ya. Nanti bakal kita bahas ya di sesi berikutnya. Lalu aku mau nyapa lagi nih, di sini ada juga Mas Alvin Anggriawan. Halo Mas. Mana nih Mas Alvin nih? Mas Alvin Anggriawan dari mana? Dari Nomor Mas Alvin dari Nomapatu. Kayaknya Mas Alvin belum ada. Ada. Halo Mas Alvin, kabar baik Mas? Kabar baik, halo. Oke, Halo Kak Aldi, halo Melin. Halo. Oke, terima kasih sudah hadir. Lalu juga ada Mbak Nur Anissa. Halo Mbak. Oh, masih mute nggak? Fine ya. Mbak Nur Anissa sebagai leader project gender climate di TGGI. Halo Mbak. Halo, salam kenal. Nama aku Anissa. Aku perwakilan dari Teens Go Green Indonesia dan juga bagian dari Earth Hour Samarinda. Ini bakal seru banget ya ngobrol sama teman-teman kita yang udah hadir hari ini, Put, gitu.
Lalu yang berikutnya aku mau sapa juga nih, ada Mbak Grace Ula sebagai Putri Pariwisata Kutai Kartanegara 2021. Mana nih Mbak Grace nih? Halo Mbak Halo, Grace. selamat siang. Mohon Siang. maaf, belum bisa on cam ya, soalnya di sini juga lagi hujan dan ini lagi di luar, jadi jaringannya agak terganggu. Tadi sempat keluar juga. Oke, nggak apa-apa Mbak. Terima kasih ya sudah hadir. Ya. Lalu yang terakhir nih aku mau nyapa Mbak Gebi. Mbak Gebi Isnaini. Halo Mbak. Halo semuanya, salam kenal ya. Kenalin aku Oke. Gebi dari Save Karangmumus. Ya, founder Save Karangmumus. Jadi kita bakal ngobrolin sungai-sungai kali ya bareng Mbak Gebi ya. Nanti kita bakal seru lebih banyak nih lagi hari ngomong ini. soal isu lingkungan pada hari ini. Nah, terima kasih bagi narasumber kita Oke. dan juga pemantik yang sudah hadir, lalu peserta. Ingin saya beritahu bahwa pada sesi diskusi ini akan dibagi 2 sesi. Jadi pada sesi pertama akan ada 1 narasumber dan juga 2 pemantik yang bakal ngobrol terlebih dahulu. Lalu di sesi kedua ada 1 narasumber dan 3 pemantik yang bakal ngobrol. Tapi bukan berarti ketika di sesi kedua, sesi pertama ya, narasumber-narasumber yang tadi udah ngomong bisa pergi, tapi jangan pergi dulu. Pokoknya kita bakal masih tetap lanjut ngobrol-ngobrol gitu. Jadi ditunggu aja karena akan sesi terakhirnya akan ada sesi Q&A bareng peserta. Jadi buat peserta yang ingin bertanya bisa langsung aja raise hand melalui aplikasi Zoom meeting-nya maupun bisa langsung input pertanyaannya melalui kolom chat box di bawah. Oke. Terima kasih, sorry kalau belibet ya. Oke, nah saya langsung aja kali ya di sesi pertama saya bakal ngobrol terlebih dahulu dengan Mbak Tami dari Hutan Itu Indonesia dan juga 2 pemantik. 2 pemantiknya ada Mbak Vika dan juga Mas Alvin. Oke, siap ya Mas, Mbak-Mbak? Halo, salam kenal Kak Vika, Kak Alvin. Oke, Mbak, Mas-Mas tadi kita udah banyak ngobrolin ya soal lingkungan gitu. Ini kan menjadi sesuatu hal yang lagi banyak dibahas oleh anak muda dan dikhawatirkan faktanya gitu. Ini juga pasti mereka tertrigger juga dengan bencana ekologis yang saat ini terjadi. Terutama kalau kita melihat ya apa yang terjadi di Kalimantan, itu kan benar-benar miris juga ya. Bagaimana saat ini banjir bisa terjadi bahkan sampai berminggu-minggu gitu. Ini yang menjadi pertanyaan kita semua sebenarnya apa yang terjadi. Dan selain daripada itu juga anak-anak muda ternyata juga bukan hanya sadar secara pengetahuan, tapi juga mereka sudah melakukan aksi. Salah satu aksi yang mungkin banyak diketahui oleh kita sekarang adalah banyak gerakan-gerakan anak muda yang langsung melakukan gerakan reforestasi atau menanam hutan kembali gitu. Ini menjadi hal yang menarik banget dan ini juga sesuai juga dengan apa yang dilakukan oleh Hutan Itu Indonesia. Nah, Hutan Itu Indonesia juga di sini sudah diwakilkan oleh Mbak Sutami. Ada satu hal yang menarik nih Mbak, ketika aku pelajarin tentang Hutan Itu Indonesia, ada program namanya Adopsi Pohon. Jadi apa sih program Adopsi Pohon itu Mbak? Oke, halo semuanya, selamat siang. Seru banget ya siang ini ngumpul dan kita bisa ngobrol-ngobrol santai. Di sini juga banyak kawan muda tadi dari berbagai komunitas dan pegiat sosial. Senang banget, semoga kita bisa sharing ya. Aku juga pasti belajar banyak di siang ini karena memang isu lingkungan itu luas dan aku juga masih belajar gitu. Nah, tadi berkaitan dengan restorasi gitu dan adopsi hutan itu apa? Sebenarnya kalau program adopsi hutan itu ada restorasi dan juga konservasi. Jadi sistemnya sebenarnya semudah kita memberikan donasi yang kita salurkan ke mitra-mitra lokal yang punya program di masyarakat lokal tersebut gitu. Maksudnya program langsung di sekitaran hutan gitu atau di mereka memang punya lahan misal di Taman Nasional Gunung Palung misalnya, kalau di Kalimantan itu ada Yayasan Asri dan mereka punya program di situ. Nah, adopsinya sendiri memang ada yang dari adopsi bibit yang memang untuk ditanam kembali, ada memang yang adopsi pohon. Jadi pohon yang tegak berdiri sebagai salah satu upaya konservasi. Karena kita semua tahu upaya restorasi memang bagus ya, dan sudah syukurnya sepertinya aku melihat banyak yang bisa melakukan itu gotong royong untuk menanam bibit dan sebagainya. Bahkan ada platform khusus kan untuk mengumpulkan donasi bibit misalnya. Tapi selain itu dari Hutan Itu Indonesia kita juga menggencarkan adopsi pohon yang tegak berdiri. Karena kita tahu menjaga itu lebih susah daripada menanam kembali gitu. Menanam mungkin bisa saja, tapi kan kenapa harus diadopsi? Karena kan
menanam juga perlu monitoring. Apakah si pohon itu bisa tumbuh gitu? Itu kan perlu adanya monitoring dan perlu adanya orang yang bisa mengelola itu gitu. Makanya kita mudahnya sebenarnya adopsi ini mengumpulkan donasi, khususnya buat kita anak muda di perkotaan yang memang ya mau nanam juga nanam ke hutan jauh gitu. Lalu apa yang bisa kita lakukan? Sebenarnya kan semudah dari HP ya, kita bisa mendonasikan sedikit rezeki kita gitu. Dan itu kita salurkan dari HII di mitra-mitra kita yang memang punya lahan yang bisa mereka kelola. Di Sumatera itu ada KKI Warsi, mitra kita yang punya program pohon asuh. Terus juga masih di Sumatera itu ada yang di Lusernya itu ada Yayasan HK. Terus juga di Kalimantan mitra kita ada ya tadi Yayasan Asri. Terus juga ada juga beberapa di Jawa Barat, misalnya di Karambi. Terus juga pernah kolaborasi sama WWF juga karena mereka punya program My Baby Tree yang adopsi bibit juga. Jadi kenapa kita penting juga selain menanam tadi dan kita harus mengadopsi pohon yang tegak berdiri juga, karena salah satu upaya konservasi itu kan untuk mencegah bencana ya. Saat misalnya pohon-pohonnya masih tegak berdiri, itu menjadi kita punya maksudnya punya daya resap gitu kan. Beda kalau misalnya pohon-pohonnya sudah tidak ada gitu, area resapan airnya juga sudah tidak ada gitu. Itulah kenapa kita dari HII juga mendorong kawan-kawan, ayo kita turut mengadopsi pohon gitu. Jadi karena sebagai salah satu upaya juga nih kita menjaga yang sudah ada gitu sebagai upaya untuk mencegah bencana juga. Terima kasih Mbak. Nah, ini kan program-programnya menarik banget ya, terutama juga HII juga tidak sendiri gitu. Dalam setiap implementasi programnya juga berkolaborasi. Sebenarnya apa sih goals yang ingin didapatkan oleh HII gitu dengan program-program yang dijalankannya selama ini? Oke, ya. Kita memang dari awal berdiri, dari tahun 2016 itu sudah mendorong kolaborasi gitu. Dan kita selalu menyebut Hutan Indonesia ini sebagai gerakan terbuka gitu. Karena kita tahu hutan itu sangat luas gitu dan kita nggak bisa sendirian untuk melakukan itu. HII sendiri kita fokusnya satu itu di kampanye dan kampanye positif gitu dan kita melakukan kegiatannya fokus di edukasi karena ingin raising awareness atau menumbuhkan kesadaran dulu, khususnya di anak muda perkotaan. Jadi itu fokus HII. Karena kita tahu anak muda perkotaan itu tidak setiap hari bisa melihat hutan gitu. Dan pasti kalau ngomongin hutan, apalagi mendengar dari media, itu mayoritas pasti banyak pemberitaan terkait deforestasi, konflik, dan lain-lain yang memang faktanya seperti itu tentang hutan Indonesia. Dan itu melihat hal itu justru anak muda kadang jadi pesimis gitu, dan ya itu urusan orang lain lah gitu kan. Kadang karena pemberitaan banyak yang negatif gitu, dan mereka juga jadi kadang ya udah itu urusan orang lain gitu, hutan. Padahal kan hutan itu sangat berperan penting ya buat kehidupan kita gitu. Mungkin kadang kalau isu lingkungan itu banyak misalnya. Isu sampah kadang kita merasa lebih dekat gitu karena itu kita sehari-hari yang kita konsumsi gitu. Beda dengan isu hutan yang kadang kita merasa jauh gitu. Ada koneksi yang terputus antara kita dengan hutan gitu. Padahal hutan itu sedekat nafas kita lah. Kita bisa nafas karena ada hutan yang terjaga loh gitu. Nah, berangkat dari situ HII hadir. Makanya kita fokusnya di kampanye, kita ingin mendekatkan kembali nih hutan yang jauh di sana kepada anak-anak muda di perkotaan gitu. Jadi biasanya nih kalau udah akrab, udah tahu lah at least ya dari edukasi yang kita berikan, pasti selalu nanya, terus apakah yang bisa aku lakukan? Nah, kalau udah ada pertanyaan kan setidaknya mereka tergerak untuk beraksi gitu. Makanya kita ada beberapa call to action tadi, misalnya ngajakin adopsi hutan, ngajakin
konsumsi hasil-hasil hutan non kayu, misalnya untuk membantu warga-warga yang memang tinggal di sekitaran hutan supaya nggak merambah hutan. Makanya ayo kita beli produk-produk yang mereka hasilkan juga gitu, produk non kayu pastinya. Kayak gitu. Jadi kita dari HII goals-nya seperti halnya nama kita, hutan itu Indonesia. Kalau misalnya kalau misalnya kawan-kawan ingat Paris mungkin Menara Eiffel, terus ingat Maroko dengan gurunnya, dan dari HII kita pengen saat orang ingat Indonesia ingat dengan hutannya. Karena saya sendiri waktu saya masih zaman SD itu guru saya masih selalu menceritakan soal hutan Indonesia sebagai paru-paru dunia, sebagai Zamrud Khatulistiwa, dan betapa indahnya gitu dan kayaknya hutan Indonesia. Itu zaman saya dulu ya, dan faktanya sekarang seperti yang kawan-kawan lihat di pemberitaan gitu, sayang sekali kan, makanya kita ingin, tapi masih ada hutan-hutan yang bisa kita jaga bareng gitu. Jangan sampai suatu saat Zamrud Khatulistiwa cuma jadi cerita doang. Dan makanya kita ngambil kampanye positif, mengenalkan kembali betapa kayanya hutan Indonesia, supaya tumbuh nih rasa-rasa cinta dan kebanggaan dari kita semua kalau hutan Indonesia ini hutan terbesar ketiga loh di dunia, dan itu harus kita banggakan bersama. Itu Kak. Oke, makasih Mbak. Jadi emang ini ya, misi dari Hutan Itu Indonesia ya bisa dikatakan goals-nya adalah ya ingin anak-anak muda tuh sadar lagi terhadap potensi Indonesia ya, terutama potensi hijaunya gitu, potensi hutan yang kita miliki. Nah, ini juga seperti yang tadi udah dibahas Mbak Tami nih, ini banyak problem di di antara hutan-hutan kita lah, di sekeliling kita gitu. Bencana ekologis muncul, terutama di Kalimantan nih. Kita bisa dengar ya, akhir-akhir ini Kalimantan banjir bisa sampai 2-3 minggu. Dan itu muncul bukan di satu titik aja, tapi di beberapa titik gitu. Nah, sebenarnya kalau menurut Mbak Tami, apa sih yang sedang terjadi gitu saat ini? Ya, ya ini kalau misalnya di isu perubahan iklim kan biasanya disebutnya bencana hidrometeorologi ya. Jadi memang ada faktor alam, ada juga faktor non alam gitu. Karena memang saat ini kan curah hujannya juga tinggi, dan sementara kita tahu daerah resapannya tidak banyak karena memang tadi banyaknya deforestasi itu gitu. Nah itu sih sebenarnya, jadi memang ada dua hal, ada faktor alam sama faktor non alam gitu kan. Memang saat ini akhir tahun ini musimnya musim hujan gitu, sementara di sebelum-sebelumnya dari ulah manusia sendiri sudah memupuk itu gitu kan, jadinya ya ketambah-tambah istilahnya gitu. Nah memang apa namanya, jadinya saat curah hujannya tinggi, daerah resapannya kurang, makanya berdampak banjir, itulah tadi akibatnya. Nah itu sebenarnya kenapa ini di Indonesia kan biasanya kalau ada bencana baru tuh biasanya gerakannya lebih cepat gitu kan. Jadi pasca bencana biasanya gerakannya lebih cepat, misalnya membangun apa gitu kan. Justru aku harap sih kawan-kawan muda di sini kita harus bergerak juga di mitigasinya gitu, di upaya-upaya edukasi sebelumnya gitu, supaya memang ini bencananya jangan sampai tiap tahun kayak begini kan. Memang harapannya seperti itu gitu. Makanya dari HII juga kita fokus di edukasi, di kampanye gitu kan, dan beberapa aksi-aksi lainnya supaya memang kita bisa memitigasi bencana ini, jangan sampai tiap tahun, tiap ada curah hujan tinggi, daerah resapannya tidak ada, dan terulang lagi gitu hal yang sama di setiap tahunnya. Oke. Ya, bisa dikatakan ya Mbak ya, tadi juga Mbak sendiri bilang kalau anak muda tuh harus ke-trigger dulu gitu. Ke-trigger ada apa baru buat aksi. Nah, sebenarnya tantangan yang dialami oleh Hutan Itu Indonesia ya ketika mengajak anak muda untuk bergabung, untuk berkontribusi dalam isu ini tuh apa sih Mbak yang dirasakan? Oke. Aku kebetulan memang di koordinator mitra dan juga jaringan sukarelawan ya. Jadi memang ada beberapa jaringan sukarelawan muda kita di berbagai kota. Dan sebenarnya tantangannya adalah ini menarik sebenarnya. Kadang anak-anak muda itu kalau lagi semangat nih, lagi semangat-semangatnya, aksinya itu kadang melompat gitu. Jadi sementara kan kita dari HII itu
kita edukasi dulu gitu, kita kampanye dulu, terus terus juga anak mudanya kita bekali dan lain-lain gitu. Tapi kadang biasanya anak muda itu kampanye itu ngapain sih Kak gitu. Kita mah pengen aksi, pengen langsung. Biasanya kan sering kayak gitu ya, pengen ke lapangan gitu. Kapan kita diajak ke hutan? Itu sih sebenarnya tantangannya gimana kita melakukan. Oke, sebelum aksi kan kita juga ya nggak bisa langsung ke hutan juga gitu. Hutan juga jauh, tapi menanamkan mindset ke anak muda kalau sekecil apapun yang mereka lakukan, misal cuma sekedar raising awareness atau berbagi postingan di media sosial tentang keadaan hutan, tentang apapun itu tuh bermakna gitu. Dan itu memang kadang yang nggak kita sadari. Beberapa anak muda selalu berpikir kalau aksi di lapangan itulah gitu, itulah aksi yang yang dihitung gitu. Padahal kan tidak seperti itu ya. Saat kalian berkampanye, saat kalian berbagi edukasi semudah di media sosial, terus ada orang yang aware. Misalnya aku nih, dari Pijak Bumi. Jadi mereka itu lagi ada kampanye beli sepatu yang memang ramah lingkungan, terus dari bahan-bahan hutan dan juga adopsi hutan. Itu di Pijak Bumi. Terus aku beli kan, terus aku posting nih sepatunya lucu gitu kan, biasa dan lain-lain. Terus ada temanku juga yang ternyata, oh iya ya bagus, mau dong gitu kan, mau beli, dan dia jadinya ada beberapa temanku yang akhirnya ikutan beli. Dan itu kan sebenarnya aku berkampanye tadi sebelumnya gitu. Padahal semudah aku cuma posting di story gitu, dan beberapa temanku ternyata terdampak mau beli juga gitu. Nah itu sebenarnya yang usaha-usaha yang yang kadang anak muda itu selalu melihat kalau aksi untuk hutan itu harus menanam pohon saja gitu. Nah itu sih jadi harapannya kawan-kawan jangan berkecil hati gitu. Sebenarnya banyak hal yang bisa kita lakukan bareng, tidak harus melompat. Jadi kayak ya karena di sekitar kita nggak ada lahan yang kosong atau nggak ada hutan, ya gue nggak bisa apa-apa. Bukan berarti seperti itu gitu. Jadi yang tadi bahwa kampanye, edukasi, semudah postingan di media sosial itu tuh sangat berdampak gitu. Jadi sekecil apapun itu yang kalian lakukan, bisa mengajak orang dari orang-orang terdekat untuk bisa lebih aware, itu justru yang lebih berdampak gitu. Dan itu sih jadi tantangan ke aku juga, ngenalin ke anak-anak muda kalau kalian bisa bersuara dengan, apalagi nih anak-anak muda sekarang kan aktif di medsos gitu. Ayo kita gunakan medsos kita gitu untuk bisa sama-sama bergerak supaya mengenalkan hutan Indonesia yang kaya ini. Wih, keren banget ya. Intinya jangan remehkan potensi jempol yang kita miliki. Jangan cuma buat onar doang gitu. Tapi harus pesan-pesan positif yang kita sebar. Oke, makasih Mbak Tami. Nah, saya mau pindah switch dulu ke pemantik yang udah hadir. Nah, di sini ada Mbak Rafika nih. Mbak Vika yang tadi udah sempat ngobrol bareng saya juga gitu. Mbak Vika, ini kan unik banget ya program Bumi Taka ini. Bumi Taka tuh clothing brand gitu. Tapi dia punya program unik. Kamu beli baju ke saya akan mendonasikan satu pohon gitu, akan membantu kamu untuk mendonasikan satu pohon. Sebenarnya inspirasinya dari mana sih gitu? Oke, jadi sebenarnya itu dari Bumi Taka sendiri, background founder dan saya co-foundernya itu tuh yang saya tuh dari kehutanan, saya dari pertanian gitu. Jadi paradigmanya kalau udah kehutanan sama pertanian ini anak-anak alam gitu. Nah, awalnya itu kita emang beride untuk punya bisnis untuk anggapnya cari sangu gitu. Tapi kita punya awareness sendiri tentang tadi lingkungan itu sendiri, karena saya asli Samarinda, tinggal di Samarinda dan korban banjir juga setiap tahun. Jadi pengen selain menjual produk, ada value yang kita bawa. Nah, makanya kita buat campaign gimana kalau beli baju dari Bumi Taka, kita juga sama dengan menanamkan satu pohon. Jadi pembeli-pembeli ini mungkin ya sebenarnya aware juga nih sama masalah-masalah lingkungan gitu. Pengen ikut aksi tadi yang kayak Mbak Tami bilang, aksi untuk melindungi hutan, melindungi bumi kayak gitu. Jadi kita sebagai kita yang nanamkan nih, kamu tinggal beli produk dari kita yang nanamkan pohonnya gitu. Itu aja sih sebenarnya inspirasinya.
Keren. Nah, sejauh ini sudah mungkin bisa dikatakan udah berapa banyak pohon kali ya yang mungkin dari segi penjualan gitu udah berkontribusi untuk hutan di Kalimantan. Itu kira-kira udah berapa sih Mbak? Di kisaran angka berapa gitu? Karena sebenarnya kita juga brand baru, kita terbentuknya itu di awal 2020, jadi masih sekitaran 200 sampai 300 pohon yang kita tanam. Dan sebenarnya kita itu tanamnya nggak di hutan nih, kita tanamnya itu di sekitaran pinggiran Sungai Karangmumus kayak gitu. Oke, makasih. Ini pasti nyambung juga nih sama tadi ya dari co-founder Save Karangmumus ya. Tadi co-foundernya ada Mbak Gebi. Oke, tapi sebelum ke Mbak Gebi, dan aku udah selesai nih sama Mbak Vika, aku mau ke Mas Alvin kali ya. Mas Alvin, halo Mas Alvin. Halo. Mas Alvin, gimana kabarnya Mas? Baik, halo Kak Aldi. Baik kabarnya. Nah, Mas Alvin, aku kan dengar-dengar Nomapatu ini jadi salah satu platform ya bagi anak-anak di Kaltim, yang itu juga meng-capture tentang sosial dan budaya gitu bagi anak-anak muda di sana. Sebenarnya dari yang Nomapatu lihat tuh sosial budaya anak-anak muda di Kalimantan Timur tuh saat ini seperti apa sih Mas? Oke. Jadi sosial budaya anak-anak di Kalimantan Timur ini sebenarnya banyak yang sebenarnya aware. Kayak aku lihat ya, masih banyak orang-orang yang peduli, misalnya mulai pakai kain, mulai pakai batik, kalau teman-teman pernah ke wisata budaya Pampang, itu sebenarnya banyak banget yang ngangkat cerita di balik tari-tariannya dan lain-lain. Cuman sayangnya Nomapatu ngelihat nih, mereka belum punya ruang nih dari teman-teman yang ada di Kalimantan Timur, yang khususnya tempat Nomapatu berdiri, itu masih banyak yang belum punya ruang, belum punya space untuk mereka bisa saling sharing, bisa mereka saling berkontribusi di situ. Jadi disitulah Nomapatu akhirnya cobalah bikin space buat teman-teman semua, khususnya yang ada di Kalimantan Timur, untuk bisa sharing-sharing juga soal nggak cuma budaya sih. Kak Aldi juga ada tentang makanan-makanan, kayak apa sih yang sebenarnya kita makan di meja makan kita tuh kadang kita nggak ngeh gitu loh asal muasalnya gitu. Kita lebih ngeh kalau sandwich misalnya dari Amerika, tapi kita nggak ngeh kalau misalnya lemang ya, makanan tradisional Kaltim ya, ada lemang, ada nasi kuning khas Samarinda, itu tuh punya sejarahnya tersendiri gitu sih latar belakangnya Kaltim. Oke. Nah, Mas, kalau kegiatan yang dilakukan Nomapatu gitu, kegiatan, program, atau mungkin hal apa aja yang di-capture dari Nomapatu itu apa aja sih Mas? Gitu? Oke. Jadi sebenarnya kita itu interaksinya kan dua arah ya Kak Aldi. Jadi kita yang provide ruang buat teman-teman share. Di situ kita punya program yang namanya Kata Warga. Jadi lewat Kata Warga itu teman-teman bisa sharing berbagai macam hal sebenarnya. Mulai dari contoh di Kalimantan Timur sendiri itu ada yang namanya istilah kepuhunan nih. Kepuhunan itu kalau kita kepengen sesuatu, khususnya di hari Jumat, kita harus mengabulkan keinginan tersebut. Kalau enggak nanti kita BM, semacam BM nggak sih jatuhnya? Iya, misalnya kita kepengen makan pisang goreng di hari Jumat, itu biasanya hari Jumat ya. Terus nggak harus diturutin. Kalau enggak nanti kita bisa jatuh lah atau apalah. Nah, itulah yang kita pengen capture sebenarnya. Kata warganya Nomapatu. Gitu, itu yang pertama sih. Itu kita narik pendapat dari teman-teman, keresahan atau kata warga mereka nggak cuma tentang kepunan sih, bisa aja tentang kata warga jalanan rusak di tempat mereka, yang siapa tahu bisa terekspos dengan kekuatan the power of social media kan di era sekarang ini gitu sih. Sekalian kita juga kasih pemantik nih, jadi tugasnya Nomapatu ini sebagai pemantik aja gitu, sambil warga-warganya yang berkontribusi di dalam Nomapatu itu gitu Kak Aldi. Mau nanya lagi nih Mas, kan tadi unik ya, ada namanya program Kata Warga. Nah, melihat isu lingkungan ya, termasuk juga bencana banjir gitu, itu Nomapatu ngelihatnya gimana sih fenomena yang terjadi di sana saat ini? Ya, jadi Nomapatu ngelihat bencana banjir, nggak cuma bencana banjir sih, mulai dari kebakaran hutan ya, kadang kan di Kalimantan sering tuh ya asap-asap dan lain-lain. Itu selalu kita lihat di Kata Warga sebagai ajangnya teman-teman semua nih untuk sharing di situ. Dan kita juga kedepannya juga punya beberapa concern juga, misalnya kayak kita pengen ada program tentang self-service, gimana caranya orang-orang bisa mulai peduli nih sama lingkungannya sendiri, buang sampah pada tempatnya. Karena Samarinda kan nggak luput dari isu banjir gitu. Jadi pengennya sih saling nyadarin aja sih Kak Aldi, satu sama lain, bring the awareness to the society gitu sih Kak Aldi. Oke, makasih. Oke, jadi obrolan kita di sesi pertama bareng Mbak Tami, lalu juga Mbak Vika dan juga Mas Alvin selesai dulu. Ini di pause dulu ya, karena kita bakal tetap lanjut ya teman-teman gitu.
Nah, sekarang saya mau masuk ke sesi kedua. Jadi sesi kedua ada Mas Farid, ada Mbak Gebi, lalu Mbak Anissa, dan juga Mbak Grace. Gitu. Kita bakal ngobrolin masih tentang yang sama ya, mengenai isu lingkungan. Tapi mungkin di sini ada Mas Farid nih, sebagai narasumber kita, yang sebagai urban planning consultant. Jadi saya pengen nanya tentang Kalimantan Timur lebih jauh gitu, spesifik sebagai satu provinsi, mungkin juga Samarinda sebagai satu kota, kenapa sih bisa kayak sekarang? Halo Mas Farid. Iya, halo. Oke, Mas Farid, ini kan kita kalau ngomongin tentang problem lingkungan yang terjadi di Kalimantan Timur ya, terutama mungkin bisa spesifik juga ke kota Samarinda. Sebenarnya apa yang terjadi sih Mas? Melihat sekarang itu ada banjir, ada apa, itu benar-benar tata kotanya yang mungkin kurang, atau seperti apa? Iya, jadi kalau bicara tentang Kalimantan Timur kan luas ya. Kalimantan Timur ini kan bukan hanya tentang Samarinda, bukan hanya tentang Balikpapan, tapi juga sampai ke Mahakam Hulu, Kutai Barat, Kutai Timur, seperti itu ya. Karena kita ini kan kalau bisa dibilang luas sekali. Jadi Mas Aldi, faktanya bahwa Provinsi Jawa Barat itu hanya secara luasan itu hanya setara dengan satu kabupaten di Kalimantan Timur ya. Jadi Kabupaten Kutai Timur itu luasnya sama dengan Provinsi Jawa Barat. Jawa Barat itu 50 juta penduduk, Kutai Timur itu 3 juta orang aja nggak sampai gitu. Jadi kita memang kotanya sangat heterogen dan luas sekali seperti itu. Nah, jadi kalau misalnya bicara tentang isu-isu lingkungan yang ada di Kalimantan Timur sekarang ini, itu ada banjir, kebakaran hutan, dan lain-lainnya, longsor, tambang. Itu tuh semua terjadi dikarenakan kebijakan yang diambil 10-20 tahun lalu. Jadi bukan kebijakan yang diambil sekarang gitu ya. Yang ngerasakan impact-nya itu kita. Yang ngerasakan impact-nya itu ya teman-teman yang ada sekarang di sini gitu. Kita kebanjiran, kita susah, kita harus ini, harus itu karena kebijakan yang diambil di 10-20 tahun lalu gitu. Dan terus berlanjut sampai dengan sekarang. Mas Aldi, ini waktu saya kira-kira berapa menit nih Mas Aldi? Kurang lebih 15 menit, Mas. Oh iya. Jadi kalau misalnya, jadi memang kalau kita lihat ya dari sisi urban planning gitu ya, atau perencanaan kota di Indonesia itu kan sudah diatur sebenarnya, ada undang-undangnya, Undang-Undang 26 2007, lalu ada Undang-Undang Cipta Kerja sekarang yang membuat tata ruang itu berubah ya menjadi PP 21 tahun 2021. Itu sebenarnya ada 3 poin. Itu yang pertama tentang perencanaan, yang kedua tentang pemanfaatan, yang ketiga tentang pengendalian ruang. Nah, biasanya isu-isu lingkungan ini masuknya itu di pemanfaatan dan di pengendalian ruang. Nah, sekarang kebanyakan kebijakan-kebijakan yang ada itu, kewenangan-kewenangan daerah itu sekarang udah banyak dicabut dan ditarik ke pusat. Misal, pertambangan itu sekarang udah nggak bisa dapat izin dari daerah, itu nggak bisa, semuanya di pusat. Jadi semua izin-izin itu di pusat. Jadi kita ini orang daerah itu hanya kebagian impact-nya saja. Alhasil yang namanya tambang-tambang ilegal itu lagi merajalela sekali di Kalimantan Timur, khususnya di Kutai Kartanegara, dan itu berimpact pada banjir di Kota Samarinda, karena banjir di Kota Samarinda itu selain memang karena daerah resapannya berkurang, itu juga ada banjir-banjir kiriman di beberapa kecamatan-kecamatan seperti itu. Balikpapan pun mengalami isu yang sama. Balikpapan itu juga mengalami, Balikpapan itu salah satu kota yang tidak ada pertambangan ya, yang sangat luar biasa seperti itu. Tapi ini baru beberapa bulan lalu itu ada pertambangan ilegal. Ini semua dikarenakan dicabutnya kewenangan daerah terhadap pertambangan dan ditarik ke pusat, sehingga daerah pun mau menertibkan saja itu nggak bisa seperti itu. Nah, misalnya pengalaman saya nih di Kabupaten Pasir namanya ya, itu ada salah satu perusahaan tambang yang legal, suratnya ada, izinnya ada, itu menutup anak-anak sungai. Bayangin, anak-anak sungai itu ditutup habis, jadi udah nggak mikirin habitatnya lagi, jangankan mikirkan hutannya ya, habitat yang tinggal di situ aja udah nggak dipikir, ditutup, ditambang habis. Itu kasusnya udah masuk ke Polda nggak mempan, masuk ke kejaksaan nggak mempan, sekarang udah dimasuk ke KPK, nggak tahu ya kalau sampai nggak mempan lagi. Jadi tantangannya itu kan bagaimana kita bisa sustain gitu kan ya. Sustain artinya apa yang kita konsumsi sekarang, lingkungan yang kita konsumsi sekarang ini bisa juga dinikmati oleh anak-anak, oleh cucu-cucu kita ke depan gitu ya. Tapi balik lagi, yang namanya sustainable ini kan kita harus ngebalancing bagaimana social impact-nya, bagaimana environment impact-nya,
bagaimana economic impact-nya gitu terhadap kebijakan-kebijakan yang diambil. Nah, sedangkan kota-kota di Kalimantan Timur itu sekarang tuh lagi proses urbanisasi. Nah, mungkin kalau misalnya kita sering dengar proses urbanisasi itu kan orang-orang datang dari desa ke kota seperti itu. Tapi sebenarnya yang dimaksud dengan urbanisasi ini proses berubah menjadi urban gitu. Proses berubah menjadi kekotaan di mana daerah-daerah pedesaan itu gayanya sekarang sudah mulai kekotaan, mulai dari teknologi dan lain-lainnya, belum lagi pandemi, kita dipaksa mengikuti teknologi dan lain-lainnya sehingga kota-kota di Kalimantan Timur, bukan hanya di Kalimantan Timur ya, tapi pada penelitian yang yang dilakukan itu hampir setiap tahun di seluruh kota di Kalimantan Timur itu sprawling atau melebar antara 0,5 sampai 1 km persegi setiap tahun seperti itu. Jadi kawasan-kawasan itu bertumbuh dengan cepat. Misalnya Balikpapan itu bertumbuh ke arah utara, Samarinda bertumbuh ke arah utara, Bontang bertumbuh menuju ke hutan lindung di sekitarnya seperti itu. Belum lagi Kutai Timur, Kutai Kartanegara dan lain-lainnya. Nah, ini yang menjadi tantangan-tantangan kita yang ada di Kalimantan Timur. Bukan berarti kita sebagai urban planning consultant itu diam, ya, karena saya selalu masuk ke pemerintah provinsi dan memberikan advice, membantu dalam melakukan fasilitasi penertiban ya, terutama untuk ruang-ruang yang banyak pelanggarannya, dan hampir 70% kasus-kasus pelanggaran ruang yang dilakukan di hutan itu tuh rata-rata berkaitannya dengan tambang seperti itu. Nah, kalau dan ini gini ya, jadi di tahun 1988 itu kota-kota di Kalimantan Timur itu pernah banjir besar. Lalu 10 tahun kemudian 98 banjir besar. 2008 banjir besar, 2008 banjir besar gitu. Jadi sebenarnya ada periodesan gitu untuk di kota-kota di Kalimantan Timur itu biasanya mengalami banjir. Tapi biasanya di era 80-an itu kita hanya logging. Jadi motong kayu besar-besaran ya pada saat itu ya. Sampai setelah era logging ini habis, kita masuk ke era batu bara gitu ya. Sekarang eksploitasi besar-besaran batu bara. Tiap hari tongkang-tongkang batu bara itu lewat di Sungai Mahakam gitu ya. Pasti teman-teman yang di Samarinda tahu, dan itu harus teman-teman tahu ya, itu hasilnya nggak masuk ke Kalimantan Timur, itu hasilnya masuk ke pusat. Seperti itu. Nah, habis itu sekarang ditambah lagi mulai ke era kelapa sawit seperti itu ya. Jadi bisa dibilang makin degradasi, dan ada satu studi yang teman-teman harus tahu ya, bahwa sekarang itu hewan-hewan juga sedang bermigrasi ya teman-teman. Jadi bukan hanya kita makhluk hidup manusia aja gitu, tapi hewan-hewan di hutan Kalimantan itu juga sedang bermigrasi akibat deforestasi. Seluruh Kalimantan timur, barat, utara, selatan, yang paling parah deforestasinya itu kan sebenarnya di barat menuju ke tengah. Jadi kita yang paling angkanya menurut saya bermigrasi ke timur yang bermuara ke Taman Nasional Kutai Timur menuju ke atasan Brau. Oke, tadi sorry koneksinya kurang lancar, Mas. Halo? Sekarang udah normal. Tadi ilegal hewan-hewan bermigrasi dan paling parah di Kalimantan Barat. Iya, betul. Iya, betul. Sehingga studi itu menunjukkan sekarang hewan-hewan pun sedang bermigrasi ya dari barat menuju ke tengah, menuju masuk ke selatan, dan masuk ke timur, bermuara di Taman Nasional Kutai Timur, dan menuju sekarang ke perbatasan Kutai Timur dan Berau menuju ke Kalimantan Utara. Nah, ini semakin kecil space-nya buat mereka, ya, orang hutan lah ya, spesimen-spesimen lainnya seperti itu. Dan ini menjadi isu yang juga jarang diangkat, padahal ini kan juga isu lingkungan ya. Padahal sekarang itu pembangunan lagi tertuju pada Kalimantan Timur sejak Presiden mengumumkan nanti ibu kota negara pindah loh ke Kalimantan Timur. Ini kan menjadi isu yang sangat luar biasa gitu. Walaupun dari kacamata urban planning konsultan atau dari kacamata saya, sebenarnya saya sangat positif itu terhadap perpindahan ibu kota negara itu ke Kalimantan Timur. Kenapa? Kalau nanti pusat ibu kotanya di sini, harapannya
nggak ada lagi tuh yang namanya tambang-tambang ilegal, nggak ada lagi tuh yang namanya orang seenaknya eksploitasi lingkungan gitu, karena pusat pemerintahannya di sini sehingga pusat pengawasannya itu ada di sini. Itu harapannya, kayak gitu. Tapi nanti kita kan masih belum tahu ya seperti apa ke depannya. Mungkin itu dulu Mas Aldi ya, mungkin nanti sambil kalau ada pertanyaan apapun kita bisa diskusi, kita bisa belajar bareng di sini. Oke, makasih Mas Farid. Tadi ini udah detail banget ya. Ternyata problem yang terjadi di Kalimantan Timur itu kompleks banget gitu. Jadi buat teman-teman juga tadi udah banyak dengar mengenai mungkin permasalahan lingkungan yang terjadi, regulasi juga berperan besar gitu terhadap apa yang terjadi di Kalimantan Timur saat ini gitu. Dan kita juga tadi ngedengar gitu, kalau misalkan ini banjir ini tuh emang terjadi secara periodik gitu. Mungkin berapa tahun sekali, dan apa yang kita tuai di lain hari atau hari ini itu bakal berdampak di esok hari gitu. Jadi ini benar-benar juga harus kita perhitungkan dan kita catat ya. Nah, berikutnya mungkin saya mau langsung ke tambahan dikit Mas Aldi, tambahan dikit. Boleh. Ya, gimana Mas Farid? Nah, ini tadi kan Mas Aldi juga, tadi kan teman-teman ada yang dari Karangmumus ya, seperti itu ya. Jadi untuk Samarinda, biasanya kalau udah banjir itu yang disalahin Sungai Karangmumus, seperti itu. Jadi dikarenakan di Sungai Karangmumus itu banyak banget masyarakat yang tinggal di pinggiran sungai dan lain-lainnya, padahal itu sudah dari tahun 1950 juga mereka sudah tinggal di situ. Ada bahkan dari awal tahun 1900 mereka sudah ditinggal di situ, dan Samarinda itu punya 114 anak sungai, yang sebagian anak sungainya sudah mati, ketutup menjadi menjadi permukiman, tapi biasanya yang disalahkan itu Sungai Karangmumus. Saya pernah beberapa kali menjelajah Sungai Karangmumus gitu ya, dari ujung ke ujung. Memang saya tahu gitu ada gerakan-gerakan menanam pohon di Sungai Karangmumus dan lain-lainnya. Itu memang gerakan-gerakan anak muda yang cukup harus diapresiasi, dan kalau bisa itu diadopsi gitu loh. Jadi ini juga bisa diadopsi ke kota-kota lain di Kalimantan Timur. Mungkin itu dulu tambahannya Mas Aldi. Oke, makasih Mas Farid. Ini menarik banget ya. Langsung aja deh kalau gitu aku mau ke Mbak Gibi nih dari Save Karangmumus. Gimana Mbak tanggapannya kenapa sekarang kalau apa-apa yang ditumbalin Save Karangmumus, Sungai Karangmumus gitu. Gimana melihat problem yang terjadi di saat ini gitu. Oke. Iya kan, jadi Save Karangmumus sendiri itu kan salah satu anak sungai dari Sungai Mahakam ya. Jadi Sungai Mahakam itu kan pusatnya, terus di antara terbagi-bagi lagi. Benar katanya tadi Mas Farid, jadi di Kalimantan sendiri itu ada anak sungai, tapi kalau banjir yang disalahin Sungai Karangmumus gitu. Kenapa yang disalahin Sungai Karangmumus? Karena emang yang paling banyak yang kita lihat sendiri ya sama mata kita sendiri, yang paling banyak penduduknya kan di bantaran Sungai Karangmumus itu sendiri. Cuman kita juga nggak bisa salahin orang-orang yang tinggal di situ, karena kami dari tim Save Karangmumus juga sempat riset gitu, sempat tanya ke beberapa orang yang tinggal di bantaran Sungai Karangmumus. Terus tanya gitu, udah dari kapan tinggal di situ? Terus mereka bilang kalau mereka pun itu bukan rumah sendiri gitu, itu mereka masih nyewa. Beberapa masih nyewa, dan yang pemiliknya juga bukan beberapa orang, tapi cuman satu orang terus punya banyak gitu. Terus kami juga tanya kalau nanti suatu saat gitu kan ada disuruh pindah gitu, siap apa enggak, terus mereka bilang ya siap aja gitu kan. Jadi menurut kami yang salah bukan sungainya, tapi emang kebijakan-kebijakan yang udah dibuat sama pemerintah 10-20 tahun yang lalu, dan ya sekarang impact-nya ada di kita semua. Terus kalau banjir lagi, kadang juga yang disalahin Karangmumus karena sampahnya gitu. Sebenarnya banjir sendiri benar yang diomongin sama Mbak Tami tadi, banjir itu nggak cuman perihal sampah gitu. Jadi sebenarnya kalau mau kita tarik ulas lagi, banjir sebenarnya ada karena yang tadi curah hujannya tinggi. Terus yang kedua, ruang air, ruang serapan air itu nggak ada. Kan kita tahu kalau Samarinda kan sama, dan emang beberapa itu harusnya tempat resapan air kayak rawa dan segala macam. Cuman sekarang udah karena meledaknya penduduk, jadinya dibikinlah bangunan-bangunan, dibangunlah apa gitu sesuatu. Jadi resapan airnya tuh nggak ada gitu. Dan kami gerakan Save Karangmumus ini sebenarnya lebih ke kampanye dan edukasi ke teman-teman semua yang ada di Samarinda kalau
ayo sama-sama kita jaga Sungai Karamumus. Ini tuh bukan perkara sampahnya, bukan perkara sampah doang, tapi banyak faktor-faktor yang menjadi harus kita sama-sama selesaikan gitu. Dan kami juga fokusnya ini kami fokus di bagian hulu sungai, karena kalau yang di bagian hilir kan udah banyak banget ya yang tinggal, dan itu butuh orang, butuh kolaborasi yang banyak. Jadi kami saat ini fokus di hulu sungai, kolaborasi sama warga-warga komunitas-komunitas setempat untuk itu tadi tanam pohon di situ. Nggak cuma tanam pohon, jadi kami juga monitoring juga setiap 3 minggu sekali, karena itu tadi banyak banget gerakan tanam pohon, tapi untuk ngerawatnya juga sedikit gitu. Biasanya tanam pohon terus ditinggal. Jadi kami bareng-bareng komunitas yang udah ada merawat pohon di sana untuk menjaga sistem Sungai Karamumus itu sendiri gitu sih. Oke, ini menarik banget ya. Tadi kita udah jelasin juga gitu tentang pandangannya tentang sungai ini ya, Sungai Karamumus saat ini seperti apa, lalu juga program-program yang udah dilakukan oleh Save Karamumus itu sendiri. Nah, tapi Mbak, ini kan pasti juga challenging juga ya, gimana cara menggerakkan masyarakat gitu. Ini kan pasti juga Save Karamumus juga bukan cuma bertemu atau berkolaborasi dengan sesama komunitas yang mungkin peduli terhadap lingkungan, tapi juga bagaimana Save Karamumus juga bertemu dengan orang pemerintah maupun bagi masyarakat yang ada di lingkungan itu sendiri. Nah, hal apa sih yang terberat yang mungkin pernah dirasakan Save Karamumus ketika melakukan program-program kerja di sekitar Sungai Karamumus itu sendiri? Kayak mungkin ketemu atau bentrok apa? Kalau karena kami juga baru terbentuk itu mungkin sekitar bulan April lalu. Jadi kalau yang dibilang berat banget, alhamdulillahnya belum ada. Cuman kemarin sempat kami pengen mengadakan forum group discussion terkait kebijakan untuk pembangunan di bantaran sungai. Karena kami tahu juga di bagian hulu sebentar lagi akan dibangun sesuatunya, ya kami antisipasi gitu kan. Terus kami sempat mau ngundang wali kota Samarinda, cuma dari beliau juga nggak ada tanggapan. Padahal kami tahu kalau waktu kampanye beliau mencanangkan kalau ya mereka akan mengadakan sesuatu lah untuk Sungai Karamumus, tapi sampai saat ini juga belum ada follow up-nya gitu menurut kami. Itu sih tantangan terbesarnya. Jadi sampai saat ini untuk forum group discussion sendiri terkait kebijakan untuk Sungai Karamumus itu belum terlaksana. Terima kasih Mbak Gibi. Jadi memang tantangannya tentunya masih di proses ini ya, kolaborasi ya. Bagaimana mempertemukan pihak-pihak yang mungkin sebelumnya ada niatan untuk ngobrol bersama, duduk bersama, tapi ternyata di hari berikutnya itu belum tentu terjadi. Oke. Terima kasih Mbak Gibi. Karena tambahan karena yang paling penting menurut kami mungkin ini komunitas ada beberapa gitu, komunitas anak muda. Terus juga power masing. Cuman kan tetap yang memutuskan sesuatu adalah pemegang kebijakan itu sendiri. Jadi tanpa mereka pun kita juga nggak bisa berbuat apa-apa gitu. Jadi kami harap sih pemerintah juga ikut kontribusi terhadap ini gerakan-gerakan kita. Oke, terima kasih. Jadi pelibatan stakeholder juga pastinya dibutuhkan banget ya. Nah, berikutnya nih Mbak Gibi, aku mau pindah dulu ya. Aku mau ke Mbak Nur Anissa. Oh, ini benar-benar pas nih kayaknya. Mbak Nur Anissa, halo Mbak Anissa. Halo. Ya, gimana Mbak tanggapannya tentang obrolan kita tadi ngomongin tentang apa ya? Kesadaran terhadap lingkungan itu sendiri gitu bagi anak muda itu saat ini seperti apa menurut Mbak Anissa? Ya, jadi tadi sih aku pertama ingin nanggapin tentang benar banget tentang kebijakan. Jadi kebijakan itu sangat mempengaruhi bagaimana lingkungan ini akan berjalan seperti itu. Kebijakan itu bisa kita lihat bagaimana pemerintah mengatur misalnya kebijakan fiskal yang memang anggaran itu disiapkan untuk perubahan iklim dan sebagainya macam. Kemudian juga bagaimana regulasi-regulasi itu juga bisa bisa berjalan dalam waktu jangka panjang seperti itu. Karena memang benar banget kekuasaan ke pemegang kebijakan itu adalah salah satu yang menjalankan program-program lingkungan dan pembangunan berkelanjutan itu akan sustain seperti itu. Nah, terus terkait bagaimana peran pemuda dalam pengelolaan lingkungan. Jadi mungkin aku izin cerita tentang pengalaman aku kemarin bulan 11. Jadi
aku ada buat gerakan juga di daerah Sungai Karangmumus, tapi gerakannya nggak terlalu besar karena aku bukan tipikal orangnya ayo gini gitu. Aku tipikal ya udah jalankan aksi udah gitu. Jadi aku buat program namanya Gender Climate di beberapa titik Sungai Karangmumus. Kalau nggak salah itu di Kelurahan Sidodadi atau apa gitu. Pokoknya dia kita ditugaskan di Taman Oda Bekesah gitu. Jadi saya mengangkat isu gender climate. Nah, jadi isu gender climate ini saya membuat proposal di mana saya mengajukan ke yayasan internasional. Di sini ada Plan Internasional, Teens Go Green Indonesia, kemudian juga Australia Aid. Dan alhamdulillah saya mendapatkan pendanaan yang nggak terlalu banyak, tapi itu cukup untuk membuat program-program pemberdayaan kepada ibu-ibu rumah tangga di kawasan Sungai Karangmumus gitu. Kenapa saya ingin ambil program gender climate? Karena perempuan adalah salah satu kelompok yang sangat rentan terhadap perubahan iklim, apalagi kelompok-kelompok ibu rumah tangga yang kita ketahui di Samarinda ini masih banyak, yang tadi Mas Farid bilang banyak sekali pemukiman di Sungai Karangmumus, karena kita ketahui bahwasannya itu juga salah satu dampak dari pertumbuhan urbanisasi yang menyebabkan sebagian besar masyarakat yang tinggal di daerah pemukiman seperti itu. Jadi mereka kita anggap sebagai kelompok yang sangat rentan karena mereka harus menyiapkan air, harus menyiapkan kebutuhan untuk keluarganya, sehingga ketika perubahan iklim ataupun misalnya kerusakan lingkungan itu datang, mereka adalah garda terdepan. Mereka adalah orang yang terdampak. Misalnya air yang tercemar, kemudian juga limbah-limbah, otomatis kan semua isu-isu kesehatan, keselamatannya mereka itu juga akan terganggu seperti itu. Nah, dalam perjalanan aku mengangkat isu gender climate di daerah ini, aku membawa sekitar 30-40 ibu rumah tangga yang ada di Kelurahan Sidodadi. Nah, jadi aku juga ingin nih melakukan kolaborasi supaya isu gender climate ini nih harus bisa direspon juga dengan pemerintah. Dan alhamdulillah memang rezekiku, aku coba inisiatif ke Dinas Lingkungan Hidup, aku coba melakukan audiensi, meyakinkan bahwasannya ini Bu isu urgent dan sebagainya macam, dan alhamdulillah mereka interest dan mereka ingin ngebantu proyek ini. Nah, kemudian selain pihak pemerintah yang aku approach, aku juga meng-approach pihak akademisi, di mana pihak akademisi ini melalui LP2M, di situ ada bidang riset gender dan perlindungan anak. Jadi ada beberapa stakeholder yang saya bawa untuk mengangkat isu ini pada tahap awal, selain Dinas Lingkungan Hidup, kemudian juga akademisi sebagai peneliti. Kemudian di sini juga saya membawa private sector, di mana private sector ini saya membawa Wardah Cosmetic Beauty, di mana di sini saya ngebawa mereka agar mereka bisa bisa menjalankan CSR-nya mereka itu lebih inklusif seperti itu, dan mereka juga sangat senang gitu. Pertama mereka nanya gender climate ini apa, dampaknya apa, seperti itu. Nah, ini mungkin mungkin ini bisa jadi masukan buat teman-teman yang saat ini mungkin menggerakkan isu advokasi, isu gerakan dan sebagainya macam. Jangan takut untuk melakukan approach kepada sektor pemerintah, akademisi, bahwasannya mereka tuh sebenarnya akan open ketika kita memang ketok pintu mereka duluan seperti itu. Walaupun memang approach-nya sangat susah, saya juga ngubungin Pak Andi Harun waktu itu. Jadi Pak Andi Harun pun sempat ketemu saya di Yukaltim, dia bilang, oke, datang aja ke kantor. Tapi waktu itu kan beliau pas acara saya, beliau pergi ke Barcelona, jadi kayak tertunda. Tapi saya nggak mau berhenti di situ aja. Jadi saya coba approach ke paling bawahnya itu Dinas Lingkungan Hidup gitu. Jadi menurut aku pemuda itu ketika kita membawa isu lingkungan, isu sosial, atau misalnya isu pembangunan berkelanjutan, kita juga harus menciptakan pentahelix. Kita harus bisa menggait beberapa stakeholder karena program ini harus berjalan seperti itu. Misalnya yang paling menarik waktu saya melakukan sosialisasi dengan Ibu Yama selaku Dinas Lingkungan Hidup Kota Samarinda, beberapa ibu-ibu tuh mengadu tentang ini Bu, tetangga saya tuh banyak buang sampah ke paret saya, jadi kalau air pasang rumah saya ini terdampak gitu, terus mereka gini-gini gitu. Nah, kebetulan Dinas Lingkungan Hidup itu mereka ada buat kayak peraturan daerah tentang adanya pemberlakuan denda, dan ini akan berlaku di awal tahun depan kalau nggak salah. Jadi Ibu Yama tuh bilang, oke, kalau gitu simpan nomor saya, tahun depan pokoknya foto WhatsApp, kirim, kasih tahu nomor rumahnya, nanti nama kalian akan saya sembunyikan lah seperti itu. Jadi
ketika kita bisa membawa pemerintah untuk kegiatan advokasi lingkungan, setidaknya tuh 1 atau 2 itu bisa jadi concern kebijakan mereka. Oh ternyata tuh seperti ini, oh ternyata tuh seperti ini gitu. Jadi menurut aku memang harus kita banyak engage dan kita harus berani untuk mengajak pemerintah, jangan takut duluan, kemudian juga jangan takut juga untuk mengajak private sector, di mana mereka juga punya kepentingan corporate social responsibility itu gitu. Seperti itu sih menurut aku seorang pemuda memang harus berani untuk menggait beberapa stakeholder. Oke, makasih Mbak Nisa. Ini udah lengkap banget ya. Tadi kita banyak dengerin gitu ya tips and trick, bahkan juga pengalaman dari Mbak Nisa itu sendiri. Ini juga jadi bukti gitu bahwa udah banyak gitu anak-anak muda terutama di Kalimantan yang emang berkontribusi terhadap isu ini. Oke, makasih Mbak Nisa. Nah, terakhir nih di sesi kedua ya, sebelum kita nanti lanjut ke sesi Q&A, kita bakal ngobrol bareng Mbak Grace sebagai Putri Pariwisata Kutai Kartanegara 2020. Ada nggak nih Mbak Grace? Oh, halo Mbak Grace. Ya, halo. Ya. Oke. Ya, selamat sore Mbak. Saya ya. kedengaran nggak? Kedengaran, bagus kok. Oh, iya. Oke, Mbak Grace, aku mau nanya nih, kira-kira kita udah banyak ngobrol. Jadi, Oke, nah pendapatnya gimana Mbak tentang hal yang tadi udah kita banyak bicarakan? Tentang isu lingkungan bagi anak muda itu sendiri. Oh iya, tadi banyak banget ya dipaparin dari orang-orang yang emang bagiannya di situ gitu. Dan karena di sini saya sebagai Putri Pariwisata mengkaitkan dengan isu lingkungan sendiri, khususnya di Kalimantan Timur, lingkungan dan pariwisataan itu sebenarnya sangat nggak bisa dipisahkan gitu. Karena Kalimantan Timur khususnya dibilang sebagai paru-paru dunia, gitu kan. Paru-paru dunia. Tapi yang kita lihat deforestasi semakin tinggi, tambang di mana-mana. Selain itu merusak hutan, sebenarnya itu juga berpengaruh ke makhluk hidup yang ada di sekitarnya, terutama fauna. Sendiri kalau di Kutai Kartanegara itu ada salah satu binatang yang hewan yang sangat dibanggakan, yaitu pesut mahakam atau lumba-lumba air tawar. Ini menjadi salah satu objek wisata juga di Kutai Kartanegara, khususnya di Desa Pela. Dan ini kita sudah tahu kalau hewan ini sebenarnya terancam punah gitu, terancam punah. Tapi semakin hari masih ada aja didapat bangkai hewan ini. Bahkan kemarin bulan lalu kalau nggak salah didapati lagi bangkai hewan dari pesut mahakam ini yang ternyata udah mati gitu. Dan ternyata penyebab paling besar pesut mahakam ini mati adalah karena tongkang-tongkang batu bara yang lewat di sekitar sungai itu gitu. Mereka terkena baling-balingnya. Ini sangat disayangkan sekali karena ini adalah hewan khas Kalimantan Timur khususnya. Ini juga merupakan salah satu objek wisata yang sangat menarik perhatian begitu. Tapi karena tongkang-tongkang dan segala macam secara tidak langsung membuat hewan-hewan ini juga akhirnya semakin terancam punah begitu. Jadi sebenarnya isu lingkungan ini bukan cuma sekedar kita kena banjir dan lain-lain, tapi juga sangat berkaitan erat dengan pariwisata atau destinasi wisata yang ada di Kalimantan Timur. Kemudian kita tahu kalau pariwisata itu punya prinsip namanya Sabta Pesona, yaitu aman, tertib, sejuk, indah, bersih, ramah-tamah kenangan, dan lain sebagainya. Dan dengan adanya isu lingkungan seperti banjir, yang semakin tahun semakin sering, ya awalnya beberapa daerah yang nggak kena banjir sebelumnya, sekarang juga ikut-ikut terkena banjir gitu, karena hutannya semakin hilang dan segala macam. Ini juga membuat wisata-wisatawan yang ada di sini pasti terdampak, karena kita pasti nggak mau ke suatu tempat yang banjir gitu. Walaupun destinasi wisatanya itu secara langsung nggak kena banjirnya, tapi kan kita pasti transit di Samarinda dan lain sebagainya. Dan kalau di situ banjir, tentu aja itu akan membuat wisatawan nggak mau ke situ. Karena saya secara pribadi pun kayak kalau ke tempat yang banjir, kotor dan lain-lain, pasti nggak akan mau. Jadi itu sih kenapa isu lingkungan itu sangat penting diangkat, karena ternyata dia itu emang berdampak ke segala aspek, karena di situ kita tinggal, di situ kita mencari nafkah dan lain-lain. Kemudian untuk peran pemuda sendiri, kalau saya nggak berani muluk-muluk dulu kayak kita harus begini, tetapi dimulai dari diri kita sendiri. Karena lingkungan ini nggak cuma tentang hutan, tapi juga tentang sampah dan lain sebagainya. Nah, sebagai anak muda, kami berusaha untuk
terlebih saya sebagai putri pariwisata berusaha untuk membuat masyarakat itu sadar tentang wisata. Di saat masyarakat sudah sadar wisata, tentu mereka akan menerapkan sabta pesona ini tadi, dan di saat mereka sudah menerapkan hal itu, tentu mereka akan peduli dengan lingkungan sekitarnya, karena sabta pesona tadi menyangkut kebersihan, ketertiban, kenyamanan, dan lain-lain. Lalu untuk diri kita sendiri, gimana sih anak muda ini peduli terhadap lingkungannya gitu. Di saat kita merasa kayak, tapi aku nggak bisa kayak gini, aku bukan kepala komunitas ini atau segala macam, tapi aku pengen peduli nih sama lingkungan, gimana caranya? Dengan dimulai dari diri kita sendiri. Kalau saya pribadi sangat percaya dengan butterfly effect, di mana hal yang kecil sebenarnya bisa berdampak sangat besar. Salah satunya adalah dengan menghabiskan makanan kita dulu. Kita tahu nggak kalau ternyata sampah yang paling banyak itu adalah sampah makanan. Dan ini selain bikin gas, meningkat tekanan suhu dan lain-lain, ini juga ternyata bikin polusi udara gitu. Dan ini sebenarnya penting banget, tapi kita anggap sepele gitu kan. Tapi ternyata ini sangat berdampak terhadap lingkungan. Jadi dimulai dari piring kita dulu aja nih. Kalau misalnya kita nggak sanggup menghabisin makanan, bisa kita pesan dan segala macam, kayak aku nggak bisa ngabisin semua itu, makanya nggak aku habisin. Kita tahu porsi kita masing-masing. Maka dari itu saat kita memesan makanan, kita ketahui porsi kita, jadi kita pesan seberapa yang bisa kita habiskan. Jadi menurut saya peran pemuda dalam lingkungan itu cukup dimulai dari hal yang simple aja, dengan zero food waste. Baru kita bisa bilang jangan kita harus menanam pohon, one man one tree, dan lain sebagainya. Jadi itu sih. Oke, makasih Mbak Grace, keren ya. Zero food waste lah, intinya itu banget ya. Mungkin selama ini juga kita nggak pernah mikir sampai situ, tapi cara menjaga lingkungan ternyata bisa sesimpel itu gitu, dengan melakukan dan membiasakan diri terhadap mungkin efisiensi ya, terhadap kita pola makan kita, atau mungkin juga ketika kita memesan makanan gitu, kita harus melihat porsi yang biasa kita makan. Unik sih itu. Oke, nah selanjutnya nih, kita bakal ke sesi berikutnya, yaitu sesi Q&A bersama para peserta. Nanti juga akan ada ini ya, selain Q&A-nya mengundang peserta di sini untuk raise hand, ada juga daftar pertanyaan yang sudah diajukan oleh teman-teman yang hadir atau mendaftar melalui Google Form. Jadi nanti akan saya sampaikan juga, tapi sebelum masuk ke sesi Q&A, kita bakal foto bersama dulu nih. Oke, oleh karena itu mungkin aku mengundang Putri. Putri udah ada di sini, Put? Oke, kalau belum ada. Oh, oke, udah ada ya. Coba Put, delete Put, biar foto Put. Oke. Nah, dari tadi kan mungkin teman-teman udah ngeliat ya, kayak, nih seru juga nih keberjalanan diskusinya gitu. Nah, pastinya kan kita mau ada dong dokumentasi dan kenang-kenangan nih kalau kita pernah sama-sama membahas tentang isu lingkungan. Mungkin teman-teman yang belum mengaktifkan kameranya bisa mengaktifkan sekarang. Atau mungkin bisa foto bareng dulu nih. Kan teman-teman weekend santai-santai nih Mas Aldi. Jadi seru-seru juga nih dengerin diskusi gitu. Jangan-jangan nanti pasti aktifin ada yang lagi rebahan di kasur kan. Nggak apa-apa Mas, yang penting ilmunya masih dapet gitu. Jadi nggak apa-apa sebenarnya. Yang penting kita punya dulu nih kenang-kenangannya. Ayo, mungkin teman-teman yang belum on kameranya mungkin bisa diaktifkan dulu. Sebelum masuk sesi Q&A, ayo teman-teman diaktifkan kameranya. Oke, mungkin cukup segini aja dulu kali, Bud. Oke, mungkin dari tim IT bisa dibantu ya untuk dokumentasinya. Mungkin kita bisa ada 2 gaya kali Mas ya. Ada slide juga nih. Oke, mungkin yang pertama dulu kita berikan senyum terbaik ya. Oke. 1, 2, 3. Oke, berikutnya Bud. Yang kedua, 1, 2, 3. Sip. Oke. Terima kasih Putri. Oke. Nah, teman-teman mau ngabarin juga ya dari Ketemu, kalau misalkan teman-teman di sini terutama yang berasal dari wilayah Jawa Barat ingin berkontribusi gitu ya untuk menyelamatkan lingkungan, salah satu caranya adalah mengkontak Instagram Ketemu ya dengan cara DM gitu. Karena kita bakal ada program reforestasi gitu. Jadi buat teman-teman juga nanti bisa join bareng sama kita gitu yang berada di wilayah Jawa Barat, mungkin mau ikut kegiatan reforestasi, bisa hubungi kami di Instagram terlebih dahulu. Oke, terima kasih. Oleh karena itu mungkin lanjut lagi ya, kita ke sesi berikutnya, sesi Q&A. Jadi buat teman-teman yang udah hadir di dalam room Zoom ini, bisa langsung bertanya dengan cara raise hand, ataupun langsung mengirimkan pertanyaannya melalui kolom chat box. Tapi kayaknya karena belum ada, aku bakal bacain beberapa pertanyaan terlebih dahulu yang bakal dijawab oleh para narasumber kita.
dan juga para pemerhati kita yang sudah hadir pada siang hari ini. Nah, ini ada pertanyaan dari Wonosobo, dari Mas Saiful Rahmat. Apakah hadir Mas Saiful Rahmat hari ini ya? Di sini. Oke, sepertinya tidak ada Mas Saiful Rahmat. Jadi ini ada pertanyaan, mungkin ini lebih cocok buat Mas Farid ya gitu. Jika ibu kota negara jadi pindah ke Kalimantan, bagaimana nasib hutan di Kalimantan? Nah, seperti itu Mas. Menurut Mas Farid sendiri proyeksinya akan seperti apa? Ini juga nanti bakal cocok juga ya untuk dijawab juga oleh Mbak Tami dari Hutan Itu Indonesia. Ya, bisa langsung dijawab ya ini Mas Aldi ya. Bisa, Mas. Oke, jadi kalau misalnya ibu kotanya pindah ke Kalimantan Timur, nasib hutannya gimana? Gini, bisa dilihat ya, kita itu paling besar butuh lahan untuk ibu kota negara itu 300.000 hektar. Ya, berada di 70% itu kawasannya ada di Penajam Pasir Utara, 30% itu ada di Kutai Kartanegara. Seperti itu. Nah, lalu apa impact-nya terhadap hutan? Ya, kalau di Kalimantan Timur, jadi kita harus lihat manfaat sama mudaratnya gitu ya. Kita ini kan terbiasa buat kebijakan 1 juta hektar sawit, 1 juta tambang, 1 juta hektar untuk tambang gitu. Nah, jadi kalau untuk hanya membuka 300.000 hektar, tapi kita bisa memindahkan ibu kota negara di situ, ya itu pasti manfaatnya lebih banyak daripada mudaratnya. Kalau misalnya pusat pemerintahan di situ, maka kontrol terhadap deforestasi hutan itu seharusnya akan lebih efektif dan efisien. Seperti itu, seharusnya ya. Karena ibu kotanya ada di sana, presidennya ada di sana, menterinya ada di sana, gitu kan ya. Kalau misalnya deforestasi hutan masih terjadi, ya berarti kan pemerintahannya tutup mata, seperti itu. Jadi kita korbankan 300.000 hektar untuk buka ibu kota negara, tapi impact-nya akan sangat besar. Impact-nya bukan hanya tentang hutan, impact-nya juga ekonomi ya. Jadi ekonomi kita tuh akan pasti lebih balance gitu ke arah timur Indonesia, tidak hanya terpaku ke arah barat dan Pulau Jawa. Seperti itu. Jadi salah satu bentuk political will yang baik yang harus disambut gitu. Jadi kalau misalnya prediksinya di awal tahun 2024 itu ada 1,5 juta pegawai dan keluarganya yang pindah ke ibu kota baru, misalnya pendapatannya rata-rata 10 juta rupiah saja, itu bisa dibayangkan berapa triliun perputaran uang yang akan masuk ke Kalimantan Timur kayak gitu. Jadi yang tadinya Kalimantan Timur ini bergantung pada sektor sumber daya alam, kita akan bisa mengubah itu ke depannya menjadi sektor jasa seperti itu, sehingga kita tidak perlu tergantung lagi dengan menguras sumber daya alam habis-habisan, berharap kita bisa menjadi kota bisnis yang maju, kota trading yang maju, sehingga tidak terlalu mengandalkan menguras sumber daya alam yang nantinya akan habis. Mungkin itu sih yang harus dipahami. Terima kasih Mas Aldi. Oke, makasih Mas Farid. Nah, berikutnya mungkin Mbak Tami bisa juga memberikan perspektif yang berbeda ya mengenai jawaban dari pertanyaan tadi. Pertanyaannya adalah kalau misalnya ibu kota pindah ke sana, bagaimana dengan nasib hutan di Kalimantan sendiri? Oke, thank you Kak Aldi. Sebenarnya perspektifku nggak begitu berbeda juga sama Mas Farid ya. Maksudnya kadang memang ada dua sisi, mungkin ada negatif dan positif. Cuma kan tadi Mas Farid juga udah sampaikan, sebenarnya banyak sisi positif yang bisa kita ambil gitu, kalau misalnya ibu kota pindah ke sana. Cuma memang tetap pembangunannya harus kita kawal bersama gitu. Jadi kalau misalnya yang tadi ya, apakah pembangunannya sesuai dengan aspek-aspek keberlanjutan, terus gimana, apakah nanti ke depannya hutannya akan seperti apa? Kalau misalnya ke depannya yang tadi ya, masa ada ibu kota di Kalimantan terus hutannya tidak terjaga. Seharusnya hutan Indonesia akan lebih baik lagi, lebih bagus lagi, lebih terjaga, dan mungkin orang jadinya mengenal ibu kota Indonesia yang ada di hutan, ya mengenal juga Indonesia sebagai salah satu negara yang kaya akan hutannya. Gitu. Harusnya bisa berdampak baik juga ke depannya untuk hutan Indonesia. Gitu. Nah, tapi memang pembangunannya saat ini mesti kita kawal bersama ya, supaya memang bisa sesuai dengan apa yang kita harapkan lah. Gitu. Oke, makasih Mbak Tami atas jawabannya. Semoga tadi teman kita yang dari Wonosobo, Mas Saiful Rahmat,
sudah terjawab ya pertanyaannya. Nah, oleh karena itu di sini saya udah lihat ada satu teman kita yang udah resign, ada Mas Aldi Ilhamsyah, mungkin ingin bertanya kah atau ingin menanggapi? Oke, bisa aktifkan kamera dan juga mic-nya. Baik Kak, sebelumnya terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi sebenarnya ini lebih bertanya ke fokus kepada Kak Nur Adisa, yang mana sebelum Kak Anissa tadi udah menginclude semua poin-poin yang disampaikan para narasumber tadi gitu. Sehingga saya ingin menanyakan, tertarik sekali Kak Anissa dengan memberanikan dirinya untuk programnya gender climate tadi. Sekiranya saya ingin nanya itu adalah start awal dan bagaimana basic kita untuk mengajukan kayak proposal, kemudian mengaitkan dan bekerja sama. Poinnya gimana sih Kak kira-kira agar sebelum meng-up program itu sendiri kita udah siap gitu. Terima kasih. Oke. Makasih Mas Aldi, mungkin bisa langsung dijawab juga sama Mbak Nisa. Baik, terima kasih atas pertanyaannya. Jadi mungkin background aku tuh HI. Ya, jadi kita memang harus melihat juga dari background pendidikan kita agar bisa nih sejalan, karena dari background pendidikan itu bisa membantu kita dalam decision making-nya seperti itu. Nah, kemudian ketika saya mengajukan gender climate atau misalnya kita mengajukan program apapun itu ke lembaga-lembaga internasional, pastikan kita harus tahu dulu sasarannya nih apa gitu. Entah ini sasarannya outputnya ini sosial atau outputnya ini lebih ke ekonomi gitu. Sehingga kita tuh nggak hanya dilihat kayak oke, program kita hanya bla 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 bla, tapi dari pihak pendonor ngelihat kayak aduh ini outputnya apa gitu. Kalau hanya cuma begini-begini semua orang juga bisa gitu. Jadi menurut saya pribadi pastikan memang punya purpose tertentu. Entah itu sosial kah, ekonomi kah. Mungkin kalau ekonomi outputnya adalah menciptakan produk ekonomi kreatif berbasis ekologi atau ekonomi limbah seperti itu. Atau misalnya outputnya adalah sosial. Jadi di proposal itu saya menuliskan bahwasannya berbasis data gitu. Jadi data-data BPS itu saya masukkan tentang berapa jumlah titik kumuh yang ada di Kota Samarinda, ada sekitar 10 di tahun 2020 sekitar 10 titik ditemukan, sekitar 30 hektar gitu-gitu. Jadi main di data, main di persen, main beberapa orang gitu. Ketika kita memainkan data itu dapat dapat bisa memicu agar pendonor nih ini real kok ini real kok. Jadi memang harus spesifik tujuannya apa dan outputnya itu harus real juga gitu sih dari aku. Makasih. Oke, makasih Mbak Nisa. Udah Mas Aldi terjawab ya pertanyaannya? Oke. Nah, oleh karena itu ada satu pertanyaan lagi. Jadi buat teman-teman, untuk yang berada di Zoom ini, untuk yang ingin bertanya bisa langsung raise hand atau bisa langsung ketik pertanyaannya di bagian chat box ya. Dan selanjutnya ada pertanyaan nih dari yang akan saya jawab terlebih dahulu. Dari Mas Ali Hasan Siswanto, izin bertanya, katanya bagaimana follow up gerakan praksis dari diskusi ini mengenai kondisi hutan yang sangat memprihatinkan. Kalau dari ketemu sendiri, seperti yang tadi sudah dipaparkan, akan ada program reforestasi hutan di daerah Jawa Barat. Jadi buat teman-teman yang ingin berkontribusi atau gabung dengan kita, langsung aja kontak Instagram kami melalui dengan cara di DM aja. Lalu selanjutnya ada pertanyaan dari Mas Sainal SPD gitu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, ini ditanyakan gitu, bagaimana dengan kondisi hutan Kalimantan saat ini yang memang dikenal dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab gitu. Mungkin ini bisa aku tanyakan ya kepada teman-teman muda, teman-teman dari teman-teman pemantik mengenai perspektifnya mengenai problem yang saat ini terjadi gitu. Bagaimana hutan di Kalimantan saat ini dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab. Mungkin aku bisa mulai dari Mbak Vika terlebih dahulu. Oke. Hutan yang dirusak itu sebenarnya kan nggak di Kalimantan aja ya. Hutan-hutan itu dirusak sama orang-orang yang nggak bertanggung jawab. Mungkin aku jawabnya sesuai yang Bumi Taka lakukan. Walaupun kita ini nggak menanam pohon langsung di hutan, tapi menurut aku gerakan-gerakan kecil
gerakan-gerakan kecil yang kita lakukan seperti menanam pohon di daerah kita sendiri, seperti contohnya untuk Bumi Taka membantu menanam pohon di pinggiran Sungai Karangmumus supaya daerahnya tetap hijau, menjaga ekosistem kayak gitu, bisa kita lakukan supaya orang-orang yang tidak bertanggung jawab ini, mungkin kalau misalnya gerakan-gerakan kecil ini banyak dilakukan sama anak muda, orang-orang yang tidak bertanggung jawab itu bisa sedikit tertampar kayak, oh ini anak-anak muda, aku ngerusak lingkungan kok, tapi ada aja nih yang masih berusaha memperbaiki apa yang mereka rusak, kayak gitu sih kalau dari kita. Oke, makasih Mbak Vika. Yang berikutnya aku mau nanya-nanya, mau ngepoin Mas Alvin nih. Mas Alvin, gimana tanggapannya mengenai pertanyaan tadi dari Mas Sainal yang berada di chatbox yang menyatakan bagaimana tanggapannya mengenai hutan-hutan di Kalimantan yang dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab. Mungkin Mas Alvin kalau masih bergabung dengan kami bisa langsung aktifkan kamera. Halo Mas. Oke. Iya, jadi tanggapan saya terkait orang-orang yang itu ya melakukan deforestasi kan banyak banget tuh di Kalimantan. Nah, itu sebenarnya kalau dari sudut pandang Nawapatu sendiri sebenarnya bisa sih melalui awareness tadi. Balik lagi ke awareness-nya. Betapa pentingnya sih anak-anak muda zaman sekarang sesimpel nggak buang putung rokok di kan jalanan darat antara misalnya dari Samarinda ke Balikpapan, meskipun ada jalan tol, kan ada juga tuh jalan daratnya, jalan nasionalnya. Nah, sesimpel kita nggak buang putung rokok di jalanan, sesimpel kita menggunakan transportasi umum ya, kita kan juga membantu sebenarnya isu-isu lingkungan ini sih. Menurut aku seperti itu, Aldi. Oke, terima kasih Mas Alvin. Oke, nah berikutnya dari teman-teman ada yang ingin ditanyakan lagi nggak ya melalui kolom chatbox atau mungkin bisa langsung resen aja nih kepada kita yang sudah hadir pada hari ini. Udah ada 2 narasumber hebat, lalu juga 5 pemantik kita yang keren-keren gitu. Jadi buat teman-teman yang mungkin punya pertanyaan langsung aja diajukan dengan cara raise hand dan juga mungkin bisa langsung ketik di teks chatbox yang sudah ada di aplikasi Zoom. Nah, oleh karena itu kalau misalnya belum ada satu pertanyaan lagi nih yang patut banget ya, ini pertanyaannya unik yang bisa dijawab juga oleh teman-teman muda terutama di sini yang udah hadir. Mengenai pertanyaan ini adalah bagaimana banjir Kalimantan mempengaruhi kehidupan teman-teman sehari-hari. Mungkin lebih itu kali ya. Mungkin bagaimana banjir di Kalimantan mempengaruhi kehidupan teman-teman sehari-hari. Ini bisa dijawab juga oleh 5 pemantik kita yang udah hadir hari ini. Mungkin dari Mbak Gebi dulu nih. Mungkin pendapat pribadinya gimana sih banjir di Kalimantan atau di Samarinda yang saat ini terjadi bisa mempengaruhi kehidupan Mbak Gebi sehari-hari sendiri. Oke. Kalau ditanya banjir ya, pasti mengganggu banget ya, mengganggu mobilitas kita, nggak bisa kemana-mana gitu. Terus setelah banjirnya juga pasti banyak banget itu sampah-sampah yang numpuk gitu, karena kan mereka kebawa arus nih ceritanya. Jadinya kalau ditanya, tadi pertanyaannya tanggapannya tentang banjir ya. Ya, banjir mempengaruhi kehidupan sehari-hari ya. Dan berpengaruh banget. Jadi harapannya ya dengan adanya kita di sini anak-anak muda sama teman-teman Bumi Taka, sama Alvin Matu, sama teman-teman yang lain, ada Kanur Anissa juga. Harapan kita sih sebenarnya ingin memberikan dampak yang positif ke teman-teman terkait ini ya, awareness of change. Jadinya teman-teman juga ikut nih kontribusi kita bareng-bareng, karena ini isu nggak bisa dihadapin sendirian gitu. Kita butuh teman-teman, kita butuh bareng-bareng untuk biar seenggaknya emang nggak bakal bisa langsung terselesaikan masalahnya, tapi kita yakin banget kalau hal kecil yang kita lakukan pasti akan berdampak lebih besar gitu. Jadi jangan ngerasa kecil, karena kita tuh sebagai anak muda tuh sebenarnya pengaruhnya luar biasa banget gitu. Oke, terima kasih Mbak Gebi. Gitu sih Mas Aldi. Ya, makasih. Lalu berikutnya mungkin ini terakhir ya, mungkin jawaban terakhir sebelum kita bakal ngomongin ya pendapatnya sendiri mengenai pesan-pesan gitu dari teman-teman mengenai hal-hal apa yang perlu dilakukan teman-teman muda di luar sana. Nah, untuk menjawab hal tersebut, mungkin saya bakal mulai ini dari Mbak Grace terlebih dahulu ya, sebelum kita ke narasumber. Mbak Grace, mungkin kata-kata ini ya, pesan-pesan gitu bagi anak-anak muda
sebelum kita tutup acara ini, pesan-pesan bagi anak muda untuk lebih mencintai lingkungannya. Oke, Mbak Grace masih tersambung dengan kami kah? Oke, sepertinya Mbak Grace-nya keluar. Oleh karena itu mungkin bisa dijawab ya sama Mbak Nisa gitu. Mungkin pesan-pesan yang bisa disampaikan bagi anak muda untuk lebih mencintai lingkungannya. Saya ya? Ya, Mbak Nisa. Pesan-pesan saya sih tetap pertahankan misalnya ada komunitas ataupun bergerak secara individu. Kalau pengalaman saya sih saya lebih banyak bergerak secara sendiri karena kalau misalnya kadang mengajak teman-teman tuh kadang susah perspektif, mereka takut duluan dan sebagainya macam. Kadang kalau kita bergerak secara individu pun itu bisa kok kita mendapatkan hasil yang lebih baik. Kemudian juga ketika kita ingin melakukan gerakan lingkungan, kita juga harus tahu dulu purpose-nya ini apa, apakah ini memang outputnya untuk ekonomi atau misalnya apa sosial, dan kita juga harus tahu sasaran yang mau kita berdayakan ini siapa, seperti itu. Dan pesan yang paling penting adalah isu climate change atau environment. Menurut aku itu bukan sebuah isu yang tren yang di mana-mana ayo kita campaign, tapi bagaimana kita harus mengeksekusi dan bagaimana kita bisa juga mempengaruhi stakeholder atau pentahelix yang ada, seperti itu. Oke, terima kasih Mbak Nisa. Oh, berikutnya nih Mbak Ivena nih, ada yang mengacungkan tangan nih Mbak Ivena. Halo Mbak Ivena, mungkin bisa diaktifkan kameranya kepada tim admin. Oh, Mas Saiful Rahmat juga. Ya, ketika kita mau tutup, ternyata masih banyak yang mau bertanya. Oke. Oke. Halo Mbak Ivena. Halo teman-teman. Seru banget nih bahasannya. Oke, Mbak Ivena mungkin ingin bertanya atau ingin menanggapi Mbak Ivena? Aku pengen nanggapin sama izin bertanya juga sih. BTW mohon maaf nih belum bisa open ini kameranya di sini, jaringannya juga lagi agak sedikit something. Oke, mungkin gini, aku tadi tertarik banget sama Kak Grace atau Kak Anissa ya yang ngomongin tentang kesadaran dari diri kita sendiri untuk menjaga lingkungan, terutama tentang makan ya. Karena kan kadang kalau kayaknya kita ngerasa makan tuh misalkan nih sisa nasi sedikit atau lauk sedikit kayak Allah cuma sedikit gitu. Padahal ternyata itu pikiran 1 juta orang gitu ya. Dan jadi akhirnya jadi sampah yang itu bisa mengganggu. Nah, tapi aku tuh waktu itu sempat ini kan ada temanku gitu yang dia kayak buat semacam ini pengelolaan sampah rumah tangga kayak gitu. Jadi katanya itu ada media kayak pembuatan kompos atau apa gitu yang bisa kita lakukan. Jadi kita bisa lebih mengelola sampah-sampah rumah tangga, atau mungkin kalau kita masak itu kan ada sisa-sisa ininya juga ya, sayur atau apa, nah itu bisa dikelola lagi untuk jadi pupuk atau apa, atau bahkan ada beberapa teman-temanku yang juga mulai bikin kayak semacam urban ini ya, sorry, nanti tolong dikoreksi kalau bahasanya salah ya teman-teman, kayak semacam urban farming gitu, yang gimana memanfaatkan lahan yang ada untuk bisa paling nggak kita nanam bahan-bahan kebutuhan kayak cabai atau apa. Nah, mungkin dari teman-teman yang mungkin lebih ahli di sini bisa bagi tips dan trik dong tadi untuk bisa mengelola limbah rumah tangga atau makanan itu, cara paling simpelnya seperti apa, atau mungkin ada tips kalau misalkan urban farming kayak gitu, kita bisa mulai dari mana gitu. Siapa tahu nanti teman-teman di sini bisa lebih terinspirasi nih, paling nggak dimulai dari rumah tangga kita sendiri untuk bisa lebih conscious tentang lingkungan gitu. Terima kasih atas waktunya. Oke, terima kasih Mbak Ivena. Nah, berikutnya mungkin ini nih, tadi Mbak Nisa sama Mbak Grace ditanyain kira-kira apa nih tanggapannya mengenai hal tersebut. Aku boleh jawab. Oke, boleh Mbak Nisa. Jadi makasih banyak pertanyaannya. Kebetulan proyek yang kami dapat dana kemarin itu memang outputnya tahun depan, awal tahun itu kita sama Dinas Lingkungan Hidup itu ada ngelola proyek namanya ekoenzim. Jadi ekoenzim itu yang tadi yang Mbak sebutkan adalah pengelolaan limbah dari sayuran dan buah yang kita tuh membutuhkan 3 bulan untuk fermentasi. Nah, hasil dari ekoenzim ini itu digunakan untuk pembersih lantai, kemudian juga digunakan untuk banyak sekali kegunaan-kegunaan. Cuman dari Dinas Lingkungan Hidup riset mereka ini bisa digunakan untuk kayak pembersih lantai dan juga salah satunya tuh ya. Pokoknya banyak banget lah kegunaannya seperti itu. Jadi proyek kami akan mulai itu sekitar awal tahun depan.
di mana lokasinya tuh tetap di program yang kemarin di daerah Kelurahan Sidodadi dan Kelurahan apa gitu. Kita tetap akan melanjutkan itu gitu tentang produk ekoenzim yang itu ada campuran gulanya. Kalau nggak salah itu kayak ada buah-buah tertentu, kalau nggak salah kayak jeruk apa gitu. Mereka tuh akan dicampur. Nah, jadi dari masukannya LP2M itu kalau bisa tahun depan itu kita harus ngundang dosen atau peneliti Unmul yang memang bergerak yang tahu secara saintifiknya ini seperti apa gitu. Secara saintifik yang bisa diaplikasi itu seperti apa. Kemungkinan besar kami coba mengundang nanti dosen dari FMIPA yang memang mengerti tentang tentang pengelolaan limbah organik seperti itu dan pertanian. Dengan Fakultas Pertanian juga. Masih ke-mute, Mas Aldi. Sip, oke. Berikutnya mungkin Mbak Grace bisa menanggapi pertanyaan yang tadi udah diajukan oleh Mbak Ivena. Oh ya, izin Oke. Wah, sepertinya Mbak Grace koneksinya lagi kurang bagus ya. lagi ya, jaringannya ternyata jelek. Oke. Saya terkeluar terus dari tadi tersangkan. Ya jadi, halo? Halo, ya gimana Mbak Grace? Ini kedengaran nggak? Ya udah, kedengaran ini udah nggak sih? jauh lebih baik. Halo, ya. Ini kedengaran nggak? Kedengaran Mbak Grace. Jaringannya lagi jelek banget. Oke, jadi sama Mbak Anissa telah ngelola. Oh, ini delay ya maksudnya. Oke, maaf Mbak Grace. Mungkin Oke, kalau tadi kan misalnya udah dijelasin sama Mbak Nur Anissa ya gimana cara ngelola dan segala macam. Kebetulan kan. Oke, Mbak Grace, mohon maaf mungkin kalau koneksinya kurang baik, mungkin bisa ditunda aja dulu kali ya Mbak Grace di lain waktu ya. Oke nggak nih Mbak Grace? Karena koneksinya kayaknya kurang mendukung suaranya. Oh ya boleh. Oke, makasih ya Mbak Grace ya. Oke, nah Mas Aldi, iya. Aku sorry banget nih karena jam 4 ada agenda lagi. Boleh nggak live duluan nih nanti? Oh boleh Mas Farid, tapi kalau gitu sebelum pulang pesan terakhir nih Mas yang bisa diberikan buat pemimpin muda kita agar lebih mencintai lingkungannya Mas Farid. Ya, pertama-tama makasih banget nih teman-teman ketemu udah ngundang karena dan teman-teman ID Next Leader juga udah ngundang ya. Mungkin nanti next time kalau kita bisa ngobrolin apalagi yang something spesifik gitu kita bisa ngobrol bareng lagi. Thank you banget buat Putri yang udah kontak tadi di awal. Mas Aldi juga terima kasih. Terus buat teman-teman pemantik, Mbak Grace, Mbak Rafika Julia, Mas Alvin, Mbak Nur Anissa, Mbak Gebi, mungkin next time mungkin kita siapa tahu ada kesempatan ketemu langsung di Samarinda kumpul-kumpul kayak gitu ya. Bisa kolaborasi something itu bakal menarik banget karena kita udah dipertemukan di sini. Jadi salam kenal semuanya. Terus buat teman-teman semua para peserta hadirin. Tetap semangat untuk gerakan-gerakan lingkungannya ya. Kenapa? Karena apa yang kita lakukan sekarang ini bukan buat kita gitu ya. Apa yang kita lakukan ini pasti berdampak 5 tahun lagi, 10 tahun lagi buat anak-anak kita, buat cucu-cucu kita gitu ya. Jadi tetap semangat dan jangan capek. Misalnya pergerakannya dijalankan sendirian, someday mungkin bisa capek, cari teman gitu buat saling menyemangati satu sama lain. Dan kita jaga terus supaya Kalimantan Timur dan Indonesia ini akan lebih baik ke depannya. Mungkin itu Mas Aldi, thank you juga buat Mbak Tami ya. Mungkin next time siapa tahu kita bisa ketemu lagi. Thank you. Oke Mas Farid, terima kasih banyak karena sudah hadir di acara ini. Mohon maaf apabila salah-salah kata. Berikutnya langsung nih ke Mbak Tami yang katanya jam 3 juga perlu untuk ini ya, ada keperluan lain gitu. Mbak Tami gimana nih pesan-pesannya bagi pemimpin muda Indonesia agar lebih memperhatikan lingkungan? Oke. Terima kasih kawan-kawan yang hari ini udah sharing banget dan aku banyak inspirasi dari kawan-kawan muda penggerak lainnya. Yang pasti buat kawan-kawan yang mau beraksi untuk lingkungan, kalian harus kenali dulu kalian sukanya apa.
Ingat, sekecil apapun kegiatan kalian, kalau dilakukan secara konsisten, itu pasti akan berdampak besar gitu. Jadi kalau misalnya kalian seperti halnya Kak Nisa, memang sukanya di advokasi gitu, ya kalian tekuni di situ. Kalian coba cari tahu mana stakeholders yang bisa kalian ajak kerjasama, cari jaringannya di situ, pelajari soal gimana step by step-nya untuk bisa advokasi. Kalau kalian memang sukanya bermain di media sosial sebagai campaigner, ya kalian tekuni sebagai campaigner di situ. Kalian suka berkarya lewat musik, lewat gambar, dan anything, kalian bisa lakukan apapun sesuai dengan passion yang kalian punya. Kalau suka clothing tadi, suka bisnis, ya seperti halnya dari kawan-kawan Bumi Taka, ya kalian menciptakan sebuah bisnis yang sustainable, yang bisa berdampak juga untuk masyarakat gitu. Jadi setiap aksi apapun, tadi juga sudah banyak sharing dari kawan-kawan komunitas, ada yang mulai dari sesederhana hilangkan food waste gitu kan, bagaimana kita mengatur pola makan kita, dan banyak hal yang bisa kita lakukan, dan semua hal itu konkret ya, jadi jangan membeda-bedakan. Selalu ditanya hal konkret apa yang bisa kita lakukan, apapun itu, setiap kegiatan selama bukan sekedar rencana itu menjadi aksi nyata dan konkret, dan kalian harus mengapresiasi sekecil apapun yang kalian lakukan untuk lingkungan, itu pasti akan berdampak besar. Semangat semuanya, terima kasih ya sudah sharing sore ini. Makasih juga Mas Farid, Kak Rafika, Kak Gebi, Kak Aldi, Kak Putri, Kak Anissa, Kak Grace, dan Kak Alvin, dan kawan-kawan lainnya. Sampai jumpa, jangan lupa follow Hutan Itu ID. Terima kasih. Terima kasih Mbak Tami karena sudah hadir. Mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nah, berikutnya mungkin ya closing statement dari teman-teman pemantik yang sudah hadir pada acara hari ini. Kalau tadi kita udah sempat dengerin ya sebenarnya sebelum kepotong dari Mbak Ivena, itu ada Mbak Anissa yang sebenarnya udah ngasih closing statement. Berikutnya mungkin dari Mbak Vika, kira-kira apa sih pesan yang ingin disampaikan bagi anak muda di luar sana? Kalau dari aku pribadi, buat teman-teman pemuda, pokoknya kalian itu, kita masih muda, harus pede dengan ide-ide kreatif yang kita punya, kita harus bisa mewujudkan itu, take action lah ya, seperti contohnya yang aku lakukan dari Bumi Taka, kita bikin produk yang keren-keren, kalian bisa beli, sambil promosi nih, kalian bisa beli produk kita, mau kece tapi bisa tetap sambil berkontribusi untuk bumi, yaitu dengan menanam pohon seperti itu. Jadi itu sih buat teman-teman harus pede, pokoknya apapun ide kalian yang memang berguna untuk bumi, untuk mungkin bangsa ini, kalian harus take action supaya memang menjadi kenyataan kayak gitu. Oke. Terima kasih Mbak Vika. Berikutnya terakhir, belum terakhir, sorry. Dari Mas Alvin. Mas Alvin gimana nih pesan-pesannya bagi anak muda di luar sana? Pesan-pesan aku sih dari teman-teman anak muda semuanya itu selalu berani sih untuk menyuarakan. Jangan pernah takut, mau siapapun kita ya. Kita nggak perlu nunggu public figure, nggak perlu orang-orang yang punya jabatan tinggi atau punya status sosial yang misalnya kayak selebriti gitu ya untuk bisa bersuara. Jadi isu lingkungan ini bisa dibawa sama siapapun gitu, dari semua kalangan, dan harus semua berani untuk menyuarakannya. Gitu sih dari aku. Tetap semangat. Makasih Mas Alvin, mantap. Berikutnya dari Mbak Gebi, dari co-founder Save Karangmumus, gimana nih Mbak? Pesan-pesan yang ingin disampaikan bagi anak muda di luar sana. Oke, kalau dari aku sih sebenarnya semuanya tadi udah disebutin ya sama teman-teman sebelum-sebelumnya. Kalau dari aku, yang pertama kita harus stop complaining sih. Jadi nggak usah komplain apa-apa lagi, terus start listening. Kita harus kita dengar webinar kayak gini, kita dengar diskusi-diskusi kayak gini yang bakal menambah wawasan kita sendiri terkait isu lingkungan itu sendiri, and do something. Jadi kalau udah dengar sesuatu, kalau udah tahu sesuatu, kita harus start action, do something. Karena sekecil apapun, gerak apapun hal yang kita lakukan pasti akan berdampak baik gitu kalau dilakukan bareng-bareng. Oke, makasih Mbak Gebi. Makasih buat semua narasumber pemantik, terutama tadi juga Mbak Nisa yang sebelumnya udah sempat nyampein ya gitu pesan-pesannya mengenai anak muda di awal-awal sebelum kepotong. Lalu juga untuk Mbak Grace, mungkin karena koneksinya kurang baik, jadi mungkin ditunda aja dulu, dilewatkan di lain kesempatan ya untuk Mbak Grace. Saya ucapkan terima kasih lagi buat para narasumber, pemantik yang sudah hadir di diskusi publik yang berjudul Cover Together untuk Indonesia Lebih Cerah.
Semoga seperti yang kita tahu ya, Recover Together juga menjadi tagline kita, tagline presidensi G20 Indonesia di tahun depan. Semoga ini juga menjadi solidaritas bersama kita semua untuk lebih menjaga lingkungan dan menatap masa depan Indonesia yang lebih cerah lagi gitu. Oleh karena itu, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Semoga kita bisa berjumpa di lain kesempatan agar bisa berdiskusi mengenai hal yang lebih konkret, yang lebih detail lagi, dan juga berkolaborasi dalam proyek-proyek kita ke depannya. Oleh karena itu, saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya ucapkan mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Saya serahkan ke Putri selaku MC acara ini. Terima kasih. Thank you. Terima kasih Mas Aldi. Terima kasih juga tadi untuk saya Tami dan Pak Farid ya, yang kayaknya juga ada agenda nih di jam 3 waktu Indonesia Barat. Nah, jadi tadi juga udah ada closing statement dari narasumber dan pemantik, serta udah ditutup juga oleh Mas Aldi. Nah, mungkin saya mau kasih conclusion aja untuk pembahasan kita pada siang hari ini. Jadi memang benar ya kalau untuk recovery together, memang itu salah satu tagline di Indonesia juga untuk menyadarkan nih masyarakat di Indonesia untuk tetap melestarikan lingkungannya gitu. Karena tadi seperti yang katanya Pak Farid ya, kalau misalkan kita ingin memberikan yang terbaik untuk anak dan cucu kita ke depannya, salah satunya dari sisi lingkungan, nah makanya kita harus melestarikannya dan saat ini juga gitu. Nah mungkin tadi juga dari Kak Grace, dari Kak Nisa juga udah bilang kalau misalkan semua itu bisa kita mulai dari diri kita sendiri gitu. Nah dalam bentuk transformasi digital dan society 5.0 di mana memang adanya bentuk kolaborasi yang perlu dilakukan oleh anak muda. Nah, di sini ada Kak Alvin, ada Kak Rafika, dan ada Kak Yudi yang sudah mengimplementasikan untuk hal itu gitu. Nah, harapannya semoga kita sebagai anak muda Indonesia bisa terus melakukan gerakan untuk memberikan kebermanfaatan untuk sekitarnya gitu. Mungkin segitu aja dari saya karena ini juga ada vibes-nya weekend, besok kita udah mulai kuliah lagi, udah mulai melakukan pekerjaan dan aktivitas rutin lagi. Semoga apa yang kita berikan pada siang hari ini bermanfaat untuk kita semua. Mohon diambil manfaat-manfaatnya dan kita implementasikan juga pastinya ke dunia nyata. Dan untuk yang kurang baiknya atau gimananya itu mungkin bisa kita sisihkan saja gitu. Sampai bertemu juga di lain kesempatan. Jangan lupa ikutin program dari Ketemu. Karena kita ada juga program reforestasi di Jawa Barat. Jadi selalu pantengin Instagram Ketemu ID, Rumah Kebangsaan, dan ID Next Leader. Saya Putri, selaku MC pada siang hari ini. Atas nama panitia dan seluruh tim yang mensupport kegiatan hari ini, mohon undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat siang.